Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, Mimin sarankan agar Penatua menyiapkan segelas kopi dan cemilanannya dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1681, Kaisar Bestial yang Hebat, subscribe Penatua. Apa ki binatang yang menakutkan, itu harus menjadi binatang kekaisaran yang besar. Pikir Lin Feng, kitab suci evolusi surgawi telah menarik banyak pembudidaya yang kuat. Binatang itu adalah singa raksasa dan purba. Dia berasal dari salah satu dari 3 klan binatang yang luar biasa dari kota kuno Langit Raya. 2 lainnya belum tiba, Lang Lang menjelaskan. Hewan-hewan bersamanya menakutkan, dan gadis itu, Lin Feng melihat seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun cian, dia memiliki sosok yang cantik, rambut lurus tipis, dan alisnya tampak seperti bulan sabit. Hidungnya mirip dengan Sue Linglong. Belum lagi dia memiliki bibir dan payudara yang indah. Jika aku tidak salah, itu pasti King Feng. Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki darah Phoenix, bisik Lang Ye. Memang, itu King Feng. Tidak ada yang benar-benar tahu tubuh seperti apa yang dia miliki. Bagaimanapun, dia sangat berbakat. Tampaknya, dia dapat mengendalikan beberapa jenis energi, dan dianggap sebagai wanita suci oleh kebanyakan orang. Dugu sang pemenang menjelaskan. Semua orang, mari kita bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menonaktifkan mantra penyebaran. Tanya seorang kultivator yang kuat. Baiklah, kata kerumunan. Orang yang lebih lemah pindah, tidak ingin berdiri di tengah-tengah energi orang-orang itu. Lin Feng dan Lang Ye juga pindah. Kali ini, beberapa kaisar besar akan bergandengan tangan, sehingga energi yang tumpah bisa membunuh mereka. Ayo mulai, teriak seorang kultivator yang kuat. Sebuah tangan raksasa turun dari langit, pada saat yang sama, pembudidaya kuat dari klan Chu merilis jejak yang merusak. Kaisar binatang itu mengaum dengan marah, semua energi destruktif ini menyerang istana pusat. Tidak ada yang bisa didengar selain ledakan terus-menerus. Lampu yang dihasilkan dari energi sangat terang sehingga orang banyak tidak bisa melihat. Ketika semuanya akhirnya tenang, memandang istana yang sudah hancur, menjadi abu. Namun, mantra penyebaran masih belum hilang, itu terdistorsi dan berfluktuasi, tetapi pada akhirnya, itu stabil dan berubah menjadi papan catur kuno lagi. Papan catur itu berkelap-kelip, sinar lampu terjalin di atasnya. Berapa banyak lapisan yang ada dalam mantra penyebaran besar evolusi celestial? 1 lapisan telah dihancurkan, dan istana muncul, jadi mengapa mantra penyebaran besar evolusi surgawi muncul? Mungkinkah papan catur itu menjadi pintu masuk ke dunia kecil klan suci evolusi langit? Petik 2. Kami membuang-buang waktu kami di sini, kata pembudidaya binatang buas dengan sedih. Mereka tidak bisa menghentikan mantra penyebaran, itu sekarang fakta. Mereka bangkit di udara dan menghilang. Ejaan penyebaran hebat Celestial Evolution dikelilingi oleh energi aneh. Tanpa seorang kaisar agung yang suci, kita tidak bisa mematahkan mantra penyebaran, kata Dugu sang pemenang. Dia juga tidak tahu mengapa. King Feng, mengapa kamu tidak pergi? Tanya binatang kuno itu kepada King Feng. Namun, King Feng mendarat di depan Dugu sang pemenang, Lang Ye dan yang lainnya. Dugu sang pemenang, aku pernah mendengar bahwa seorang kultivator yang dapat mengendalikan 10 jenis energi muskil muncul di ibu kota kuno. Siapa dia? Tanya King Feng. Lin Feng berdiri tepat di sebelah Dugu the Winner, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. King Feng sedang mencari seseorang dengan tubuh yang memungkinkannya untuk memahami 10 jenis energi muskil, tetapi mengapa? Dugu the Winner menunjuk Lin Feng, lalu King Feng berbalik ke Lin Feng. Dia berkata, kamu memiliki tubuh yang memungkinkan kamu memahami 10 jenis energi muskil. Memang, Lin Feng mengangguk. Ikut aku, kata King Feng dengan lembut. Kemudian dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Lin Feng terkejut dan bertanya, di mana kita akan pergi? Untuk klan bis, kata King Feng. Lin Feng berada di bawah banyak tekanan dengan kaisar binatang buas besar di sana. Puan, ketahuilah bahwa Lin Feng adalah teman klan dunia, kata Lang Ye kepada binatang purba. Binatang buas itu meliriknya dan bergumam, tubuh raja dunia kuno. Jangan khawatir, King Feng hanya ingin mengundangnya sebagai tamu, jadi kami tidak akan membunuhnya, kata singa kuno. Lang Ye mengangguk dan berkata, aku percaya padamu, tentu saja. Lalu, Lang Ye mengangguk pada Lin Feng. Lin Feng tidak punya pilihan, jadi dia mengikuti King Feng meskipun dia tidak tahu mengapa mereka mencari seseorang dengan kemampuannya. Bocah kecil, jika kamu dalam bahaya, katakan saja bahwa kamu memiliki tubuh yang memungkinkanmu untuk memahami 10 jenis energi muskil, kata Yan Di kepada Lin Feng menggunakan telepati. Klan bis berada di pinggiran kota kuno surgawi luas. Dunia kecil mereka sangat luas dan penuh dengan hutan, gunung raksasa, alam. Lin Feng mengikuti King Feng diam-diam. Mereka tiba di tangga yang menuju ke istana binatang buas. Banyak orang muda memandang King Feng, tampaknya dengan geli. Apakah kamu manusia? Tanya seorang pemuda yang bulunya terbuat dari api. Lin Feng mengangguk. Pria muda itu mengerutkan kening, mengapa kamu datang ke sini? Dia membawa aku ke sini. Jawab Lin Feng, mengangkat bahu. Pria muda itu memandang King Feng dan bertanya,
King Feng, mengapa kamu membawa manusia? King Feng melirik pemuda itu dan berkata dengan dingin, pikirkan urusanmu sendiri, kan? Tentu saja, tetapi kamu tahu dia membencinya ketika kamu bergaul dengan manusia, kata pemuda itu. Kencing, teriak King Feng agresif. Lalu dia pindah sambil masih menatap Lin Feng dengan cara yang dingin. Mereka tiba di aula besar yang dipenuhi dengan energi yang menindas. Seorang Raja Singa memandang Lin Feng dan bertanya, apakah kamu memiliki tubuh yang memungkinkan kamu untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda? Tunjukkan pada aku berapa banyak jenis energi muskil yang kamu kendalikan. Petik 2. Lin Feng mengatakan apa-apa dan melepaskan energi muskil, iblis, bumi, kematian, api, angin, dan sebagainya. Singa itu terlihat tenang dan bertanya pada King Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Aku membawanya bersamaku, kata King Feng. Kaisar besar mengangguk dan berkata, ikuti King Feng ke kamarnya. Bab 1682, Jenius bekerja sama, subscribe Penatua. King Feng tinggal di puncak gunung. Rumahnya tampak sederhana, terletak di dekat danau. Ada jembatan kayu di atas danau yang menuju ke rumahnya. Hewan harus menyukai kesederhanaan. Melihat bagaimana King Feng adalah burung phoenix, dia harus menyukai pohon. Tetapi meskipun ada pohon di sini, mereka tampaknya tidak cocok untuk burung phoenix, pikir Lin Feng. Dia bertanya-tanya binatang apa sebenarnya King Feng. Dia cantik, langsing, dan Lin Feng berdiri di sampingnya tetapi merasa bahwa dia sangat jauh. Di tepi danau, King Feng berhenti dan menatap Lin Feng. Dia berkata dengan lembut, tunjukkan padaku serangan yang kamu gunakan terhadap Yang Yan. Lin Feng menatapnya dengan cara yang aneh dan berkata, aku bukan aktor. King Feng terkejut setelah dia mendengarnya. Jika kamu tidak suka akting, maka mari kita bertarung, kata King Feng. Kemudian dia menjadi seperti air dan berubah menjadi ilusi. Dia mengangkat tangannya dan bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Namun, Lin Feng tidak merasakan energi angin, energi ruang yang agak kosong telah mengelilinginya. Dia mungkin tidak bisa melarikan diri jika dia mencoba. Penghancuran bumi hebat, tanah retak. Lin Feng tidak ragu dan menggunakan serangan yang kuat. Tinju mereka bertabrakan, dan meskipun kepalan King Feng kecil dan halus, Lin Feng merasa bahwa dia telah memukul gelombang air yang mendorongnya kembali. Angin, ruang kosong, bayangan, air, bumi, dan apa lagi. Lin Feng kagum. Dia bisa menggunakan beberapa jenis energi muskil, sehingga dia bisa mengenali kapan orang lain menggunakan beberapa jenis. Apakah kamu akan menunjukkan energi kamu kepada aku, atau apakah aku harus terus membuat kamu menggunakannya? Tanya King Feng. Pakaian Qian dan rambutnya masih berkibar tertiup angin. Lin Feng punya banyak pikiran. Dia telah membawanya ke sana, dan dia mungkin bisa mengendalikan 10 jenis energi muskil juga, tapi itu aneh, apakah dia mengandalkan tipe tubuh khusus seperti dia? Kenapa dia membutuhkannya? Apakah kamu benar-benar ingin melihat? Tanya Lin Feng, tersenyum. Minatnya terguncang. Aku ingin melihat semua jenis energi yang dapat kamu gunakan, kata King Feng acuh tak acuh. Baiklah, Lin Feng mengangguk dan energi pedang kental di tangannya. Wind Thunder Laceration, kata Lin Feng, lampu pedang yang berisi energi angin dan petir kemudian bergulung gelombang. Desolate ke sana, Nirvana Sunya Destruction, Desolate Explosion, Fire Death, Lin Feng menggunakan semua serangan pedangnya. Dalam waktu singkat, dia melakukan 20 serangan pedang yang berbeda menggunakan segala macam energi. Jaring energi pedang tertinggal di udara, tidak menghilang untuk sementara waktu. Lin Feng kemudian menggunakan pun iblis mematikannya, penghancuran bumi hebat, pukulan bumi, dan sebagainya. King Feng sedang menonton, tampak terkejut. Lin Feng berhenti dan tersenyum pada King Feng, apakah itu cukup? Dia yakin bahwa dia tidak membawanya ke sana hanya baginya untuk menunjukkan kepadanya apa yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, King Feng melompat ke batu raksasa dan menutup matanya. Kemudian dia tidak bergerak, rambutnya berkibar tertiup angin. Di otaknya, dia memvisualisasikan serangan Lin Feng dalam gerakan lambat. Lin Feng terkejut, apa yang dilakukan King Feng? Dia tetap seperti ini untuk waktu yang sangat lama, benar-benar tidak bergerak, dikelilingi oleh Ki Suci Murni. Aku lebih baik tidak menyinggung klan hewan ini, pikir Lin Feng. Dia kesal, tetapi dia pergi ke titik yang lebih tinggi dan menatap ke kejauhan. Bang! Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Lin Feng berbalik dan melihat energi yang menakutkan. Itu kekuatan kesana sama seperti serangan Desolate kesana aku, tapi yang ini bahkan lebih eksplosif, pikir Lin Feng. King Feng tidak sepenuhnya menggunakan energi yang sama dengan Lin Feng, dia menggunakan angin dan energi ruang kosong seperti dia tetapi mengubah yang lain. Dia menggunakan energi aku untuk berlatih kultivasi. Mungkin tubuhnya yang spesial memungkinkan untuk mimikri, pikir Lin Feng. Setelah waktu yang singkat, King Feng melakukan serangan kedua yang mirip dengan serangan Fire Death-nya. Dia tampak lembut dan lembut, tetapi serangannya menakutkan. Dia melakukan serangan satu demi satu tanpa henti, gerakannya lancar, dan dia gesit. Bang! Sebuah cahaya cian melesat ke arah pohon kuno di kejauhan. Pohon itu meledak dan berubah menjadi abu. Itu,
Lin Feng tertegun, itu adalah perpaduan dari desate kesananya dan penghancuran bumi hebatnya. King Feng telah menciptakan serangan baru, dan bukan hanya itu sempurna. Desolate kesana dan fusi penghancuran bumi hebat. Mata Lin Feng menjadi hitam pekat. Roh buku langitnya muncul, dan dia juga menutup matanya. Dia memainkan kembali serangan dalam benaknya. Serangan Desolate Kesana miliknya terdiri dari kekuatan kesana dan jenis utama energi muskil yang digunakan untuk serangan itu adalah ruang kosong dan energi muskil angin. Penghancuran bumi hebatnya adalah serangan ledakan, karena menggunakan kecepatan juga, itu juga terkait dengan kekuatan kesana, yang murni terkait dengan kecepatan. Lin Feng meninjau serangan di kepalanya beberapa kali, kemudian dia mencoba berbagai jenis kekuatan, dia juga memodifikasi energi muskil, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, ia mencoba melepaskan energi musnah angin dan ruang kosong untuk mengelilingi serangan penghancuran bumi besar. Akhirnya, dia membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Energi ledakan dan kesana tidak menyebar untuk sementara waktu. Aku akan menyebutnya Nihility Kesana Wafes. Lin Feng tampak bersemangat dan bahagia. Dia tersenyum dengan cara yang gemilang. Sudah beberapa waktu sejak dia terakhir mengerti fusi energi. Lin Feng menatap King Feng, dia juga menatapnya, tapi dia terkejut. Dia juga bisa menggunakan serangan yang telah dia ciptakan. Lin Feng bergerak ke arahnya dan mendarat di batu raksasa di sebelahnya. King Feng mengerutkan kening, dia tidak merasa nyaman, tetapi melihat senyum indah Lin Feng, dia merasa santai. Dia tampak baik hati dan sangat senang belajar kultivasi. Ekspresi jujur semacam itu membuatnya nyaman. Mari kita saling membantu, kata Lin Feng, tersenyum pada King Feng. Dia merasa bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat jika mereka saling membantu. King Feng tampak terkejut, dia membawa Lin Feng ke sana untuk membantunya berlatih kultivasi, dan dia berhasil, tetapi dia juga telah belajar darinya. Aku dapat membuat lebih banyak energi bergabung bersama, dan kemudian kita dapat terus belajar dari satu sama lain. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, kata Lin Feng sambil tersenyum. King Feng tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya mengangguk, dia setuju. Bab 1683, bertemu lagi, subscribe Penatua. Lin Feng dan King Feng terus mencoba berbagai jenis energi, belajar dengan rajin. Lin Feng sudah yakin bahwa King Feng juga memiliki kekuatan khusus yang memungkinkannya mempelajari 10 jenis energi muskil, tetapi dia tidak tahu caranya. Bagaimanapun, dia juga jenius. Pedang kematian itu berasal dari pukulan iblis mematikanmu, tetapi jika kamu menambahkan angin, itu akan lebih mengerikan. Kamu dapat mencoba membuat serangan pedang mematikan baru seperti itu. King Feng dan Lin Feng duduk bersila di atas batu raksasa yang sedang berbicara. Gunakan energi muskil yang kamu gunakan untuk pedang mautmu dan buatlah itu melebur bersama dengan serangan Fayudeatmu. Pada saat yang sama, gunakan energi muslihat Fayudeat kamu dan buat mereka menyatukan pedang kematian kamu. Coba gabungkan ini sedikit demi sedikit sampai berhasil, kata King Feng. Lin Feng mendengarkannya dengan seksama, tetapi sulit untuk memperhatikan apa yang dia katakan karena dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada gadis-gadis dari Moon Imperial Palace. King Feng berhenti berbicara setelah dia memperhatikan bahwa Lin Feng menatapnya. Dia tampak terkejut dan menoleh. Kamu terlihat terlalu cantik, kata Lin Feng, tersenyum. Dia tidak marah ketika Lin Feng memujinya. Dia tahu dia bukan orang cabul, selain itu, mereka sudah menghabiskan beberapa hari bersama dan mereka memiliki banyak kesamaan. Ayo terus belajar, kata King Feng. Lin Feng mengangguk dan mereka terus belajar. Waktu berlalu dengan lambat. Sementara itu, kembali di kota kuno surgawi yang luas, banyak pembudidaya yang kuat sedang memeriksa istana Celestial Evolution Holy Clan, mencoba memahami bagaimana cara memecahkan mantra penyebaran. Kaisar besar, Kaisar, dan jenius muda semua berbicara tentang klan suci evolusi surgawi. Beberapa saat kemudian, seseorang yang mengenakan jubah api kemasan dan helm berjalan menuju tempat King Feng. Itu adalah seorang pria muda. Setelah dia tiba di puncak gunung, dia melihat King Feng dan Lin Feng di atas batu, berbicara dan duduk berdekatan satu sama lain. Mereka hampir tampak seperti pasangan, yang membuat pemuda itu kesal. Ledakan, sebuah bola api muncul. Dia selalu berpikir bahwa King Feng akan menjadi calon istrinya, terutama mengingat dia tidak pernah berteman dengan pria. Apa artinya ini? Kata King Feng, mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kenapa kamu datang ke tempat aku tanpa memberitahu aku sebelumnya? Siapa dia? Tanya Wu, menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng berpikir bahwa api Wu bahkan lebih mengerikan daripada Yang Yan. Pikirkan urusanmu sendiri, kata King Feng. Kamu calon istriku, kata Wu dengan tegas. King Feng menjawab, kamu satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Kakekku dan leluhur singa akan pergi ke ayahmu dan memintanya untuk kita nikahi, kata Wu, menatap King Feng dengan lekat-lekat. Huff. King Feng mengerang dingin dan berkata, apa yang kamu inginkan dari aku? Pangeran Kesedihan dan semua anak muda yang luar biasa dari kota kuno surgawi yang luas akan mencoba dan memecahkan mantra penerapan bersama. Kita harus pergi dan menunjukkan kepada mereka bahwa binatang buas tidak boleh diremehkan, jelas Wu.
Lin Feng teringat pada Rock Green Fins besar oriental ketika dia mendengar Wu, mereka memiliki suara yang sama. Lin Feng bisa menebak bahwa orang ini mungkin adalah burung yang sombong juga. Apakah Xuan datang? Tanya King Feng. Xuan sudah ada di sana, kami hanya menunggumu sekarang, kata Wu. King Feng mengangguk dan berdiri. Di Vast Celestial Ancient City, binatang buas dan hewan hidup bersama, tetapi mereka memiliki prasangka satu sama lain, mereka tidak menunjukkannya. Itu adalah kompetisi konstan untuk setiap generasi. Lin Feng, ikut dengan kami, kata King Feng. Lin Feng mengangguk, dia tidak ada hubungannya di sini jika dia pergi. Apakah kamu yang memiliki tubuh yang memungkinkan kamu untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda? Tanya Wu, matanya cerah dan emas, seperti dua matahari. Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Lelaki itu benar-benar terlihat seperti bangsawan oriental, dan dia bajingan yang sombong yang menganggap semua orang dan semua yang ada di bawah perhatiannya. Kamu sebaiknya tidak menghabiskan waktu dengan King Feng lagi, kalau tidak kamu harus menanggung tanggung jawab, kata Wu sambil melepaskan energi api. Kemudian dia berbalik dan pergi. King Feng dan Lin Feng menyusulnya dan setelah waktu yang singkat, tetapi ada seorang pria muda bersamanya. Kinya seperti kaisar hewan yang hebat, jadi dia mungkin juga singa. Xuan memandang Lin Feng. Dia tidak terlihat sombong atau setajam Wu, tetapi dia tampak agresif dan mengesankan. Pangeran Kesedihan adalah seorang maniak cinta yang menikmati menghancurkan hati para wanita, tetapi dia juga cukup kuat. Dia adalah keturunan klan suci, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat dia karena dia tidak pernah bertarung dengan siapapun, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Pangeran Kesedihan itu lembut, terutama dalam hal wanita, jadi tidak mengejutkan bahwa dia tidak memiliki banyak musuh. Dia mungkin salah satu anak muda yang paling menonjol dari generasinya. Pada saat itu, Pangeran Kesedihan berada di rumah kesedihan, ditemani beberapa wanita. Semua wanita masih sangat muda dan mereka semua terlihat sangat cantik. Ada juga papan catur raksasa di House Sadness, dan itu tampak seperti papan catur dari Spell Grid Deployment Spell Evolution Celestial Evolution. Pangeran Kesedihan benar-benar terampil dan luar biasa. Anehnya, dia bahkan tertarik pada mantra penempatan. Qin Sang memainkan sitar di samping. Kamu jauh lebih berbakat daripada aku, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum pada Qin Sang. Berhenti berpura-pura, kata Baiki dengan dingin. Aku tidak tertarik pada mantra penempatan, tapi aku tertarik melihat semua orang yang datang hari ini, kata Yang Yan dengan antusias. Pangeran Kesedihan dekat dengan Istana Kekaisaran Bulan dan mengundang mereka secara pribadi, jadi bagaimana aku bisa melewatkan itu? Aku juga ingin melihat orang-orang luar biasa dari Vast Celestial Ancient City. Petik 2. Saudara Yang Yan, aku merasa terhormat bahwa kamu datang, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum dengan lembut. Saudari Chang Yue, Saudara Chang, Saudara Lang Ye, selamat datang. Chang Xiao dan Chang Yue dari klan surga, serta Lang Ye telah tiba. Prince of Sadness, kamu sangat anggun, kamu selalu menyebut wanita pertama kali dalam kalimatmu, kata Dugu sang pemenang. Lang Ye memiliki tubuh raja, sementara Chang Xiao dan Chang Yue adalah orang-orang muda yang paling menonjol dari klan surga, tetapi tetap saja, Pangeran Kesedihan menyebut-nyebut Chang Yue pertama dalam kalimatnya. Pangeran Kesedihan hanya tersenyum. Setelah itu, Chu Chun Qiu, penyihir kuno, dan setelah beberapa saat semua orang tiba. Bulan muncul di langit, 9 makhluk surgawi muncul dan turun dari langit, memikat orang banyak. Makhluk surgawi dari Istana Bulan datang, sungguh suatu kehormatan. Sangat indah, mereka tidak pernah berubah. Aku merindukan mereka, pikir Yang Yan, di mana Istana Kekaisaran Bulan menemukan wanita-wanita yang sangat cantik. Yiren Lei melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Lin Feng, yang tiba-tiba membuatnya khawatir. Yang Yan pergi kepadanya dan tersenyum, aku tidak pernah bisa melupakanmu. Yiren Lei dengan tenang meliriknya, tetapi dia tidak mencoba menghidupkannya kali ini, dia bahkan terlihat agak dingin. Dia hanya mengangguk padanya dengan acuh tak acuh. Kita harus memiliki gelas, Yiren, kata Yang Yan. Maafkan aku, kata Yiren Lei, menolak. Yang Yan hanya bisa mengingat betapa seksi dia melihat kembali pada hari itu, dia benar-benar ingin melihatnya seperti itu lagi. Bab 1684, siapa yang dapat mematahkan mantra penempatan itu, subscribe Penatua. Kamu membuatku lebih tertarik, kata Yang Yan sambil menatap tubuhnya. Dia juga tidak bertindak diam-diam, dia hanya menatapnya seperti orang cabul, praktis meneteskan air liur. Bagus untukmu, kata Yiren Lei acuh tak acuh. Dia tidak keberatan, ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan orang seperti dia. Bahkan lebih banyak orang berbakat tiba di House of Sadness. Pangeran Kesedihan telah mengundang semua orang muda yang paling terkemuka di kota kuno surgawi yang luas, tidak hanya mereka dari klan suci, tetapi juga mereka dari klan kuno. Dia juga mengundang beberapa kastor mantra penempatan. Pangeran Kesedihan, bisakah kita mencoba memecahkan mantra penempatan kapan saja kita mau? Tanya seorang pemuda mengenakan pakaian bagus. Tentu saja, kapan saja kamu mau, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum.
Apakah itu benar-benar mantra penyebaran hebat Celestial Evolution? Tanya seseorang. 100%. Padahal, itu hanya formulir yang disederhanakan. Kita tidak bisa membuat mantra penyebaran Celestial Evolution otentik yang otentik, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum. Baiklah, aku akan mencobanya. Seseorang bangkit di udara dan bergerak menuju mantra penempatan. Tiba-tiba, lampu menyerbu istana dan papan catur mulai bergetar hebat. Kekuatan destruktif mengelilingi orang itu dan menyerangnya. Ledakan, orang itu didorong pergi, tetapi papan catur tidak bergerak. Mantra penyebaran Celestial Evolusi Surgawi mengandung beberapa jenis kekuatan yang membuat metamorfosis tetap tampak. Tidak ada cara untuk memecahkannya, pikir kerumunan. Gelombang energi bergulir, dan orang yang sebelumnya berjuang. Dia tampak seperti sedang kesakitan, tetapi dia tersenyum dan berkata, Pangeran Kesedihan, mantra penyebaran itu sangat aneh. Aku tidak bisa melanggarnya. Petik 2. Tidak apa-apa, kata Prince of Sadness, tersenyum sebelum menambahkan, aku juga tidak bisa melanggarnya. Orang itu tampak skeptis. Apakah dia hanya mencoba untuk memberikan wajahnya? Kamu sama sekali tidak mengerti mantra penyebaran. Apa yang kamu lakukan sama sekali tidak berguna, kata orang lain. 4 orang muncul di kejauhan, dan masing-masing mereka luar biasa. Ada seorang gadis di antara mereka, dan dia terlihat sangat cantik. Itu King Feng dari klan hewan. Dia bahkan lebih cantik daripada gadis-gadis surgawi dari Istana Bulan, pikir kerumunan. King Feng dan 3 pemuda tiba. Salah satu dari mereka dikelilingi oleh energi api kemasan, dia terlihat tajam dan licik. Lin Feng ada di sana juga, tetapi banyak orang sudah melihatnya sebelumnya. Para jenius klan hewan ada di sini, pikir kerumunan. Yang Yan perlahan bangkit di udara dan menatap Gagak. Yang Yan berlatih budidaya matahari, dan binatang itu adalah binatang matahari. Jika Yang Yan bisa menyerap api Gagak, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, di dalam Fast Celestial Ancient City, dia bahkan tidak bisa mempertimbangkan pilihan itu dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia lebih kuat, dia masih tidak akan berani. Klan mereka penuh teka-teki dan tak terduga. Burung Gagak melirik Yang Yan dan berkata dengan dingin, kamu berani menatapku karena kamu juga belajar budidaya matahari. Bagaimana kurang ajar? Petik 2. Fuosh. Matahari langsung mulai bergerak ke arah Yang Yan. Yang Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dan beberapa matahari muncul. Ledakan terdengar saat mereka bertabrakan, tetapi masih ada 2 matahari di depannya. Kencing, kencing. Kedua matahari terus bergerak ke depan, membuat Yang Yan lari. Burung Gagak menatapnya dan berkata, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena ketidaktahuanmu, kamu berani menatapku. Kamu tidak bisa bersaing denganku, kata Gagak emas. Kemudian, dia melirik mantra penyebaran dan kemudian pada King Feng. Bisakah King Feng memecahkannya? Dia ingin semua orang tahu bahwa mereka yang terkuat karena mereka adalah binatang. Yang Yan menatap Lin Feng dengan dingin dan bertanya, sejak kapan kamu dengan klan hewan? Lin Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Yang Yan baru saja dipermalukan dan sekarang dia ingin melampiaskan amarahnya. Potongan-potongan sampah selalu berbicara omong kosong, kata Lin Feng, tersenyum. Yang Yan mengerutkan kening, Lin Feng bahkan tidak meliriknya. Lang Ye melirik Lin Feng, dia ingin memberitahunya bahwa istrinya telah menghilang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa sekarang, akan ada waktu yang lebih baik nanti. Aku akan pergi dan mencoba, kata Dugu sang pemenang, berjalan menuju mantra penempatan. Dia kemudian mulai melepaskan energi menyilaukan yang saling terkait. Jika kamu tidak bergerak, potongan-potongan itu tidak akan bergerak, sepertinya, pikir kerumunan. Dugu sang pemenang membuat 2 langkah, dan tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menyerang jejaknya. Pria pertama yang mencoba terus berlari di papan catur, jadi situasinya menjadi kacau. Dengan setiap langkah yang dibuat oleh Dugu pemenang, papan catur berubah, kata seorang kultivator kuat yang tahu tentang mantra penempatan. Akhirnya, setelah mencoba berkali-kali, Dugu sang pemenang menyerah. Setelah itu, banyak orang lain mencoba dan gagal, namun mantra penyebaran semakin berkurang setiap kali. Jika beberapa kastor mantra penyebaran masuk dan mengendalikan energinya, mungkin mereka dapat mencoba mengendalikan seluruh mantra penyebaran, kata seorang kaisar yang berdiri di sebelah Yang Yan. Hehe, kamu harus mengerti mantra penyebaran, aku memikirkan hal yang sama seperti kamu, kata orang lain. Prince of Sadness tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, siapapun dapat mencoba dan memecahkannya. King Feng, kata Wu. Dia bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. King Feng terpikat, mantra penyebaran itu terlalu misterius, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia berbalik ke Lin Feng yang matanya sedikit tertutup. Dia terkejut, dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Lin Feng dan dia bisa tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah dia mengerti mantra penyebaran? Bab 1685, Membunuh Kaisar, Subscribe Penatua. Mantra penerapan Kaisar Celestial Everlasting yang paling kuat adalah mantra penerapan evolusi dan mantra penerapan besar evolusi surgawi adalah mantra penyebaran evolusi.
Kenangan yang diperoleh Lin Feng dari Kaisar Surgawi Abadi mengandung potongan-potongan informasi tentang kota kuno surgawi yang luas, jadi mungkin mereka ada hubungannya dengan klan suci evolusi surgawi. Pada saat itu, Lin Feng memvisualisasikan papan catur raksasa. Dia bisa melihat setiap bagian dengan jelas. Karena mantra penempatan papan catur itu tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan, itu berarti ada metode khusus untuk melakukannya. Kastor itu sudah pasti mengukirnya sehingga seseorang bisa menghancurkannya. Lang Ye, kamu tidak ingin mencoba papan catur? Tanya Lin Feng. Lang Ye menatap Lin Feng dengan cara yang aneh tapi dia masih mengangguk. Dia mulai berjalan di papan catur, dan setiap kali dia menginjaknya, sebuah kekuatan muncul. Kekuatan itu semakin misterius saat dia bergerak lebih jauh. Bahkan Lang Ye, yang mengendalikan kekuatan dunia, dengan cepat harus melompat darinya. Bagaimana menurutmu? Tanya Lang Ye. Itu tidak bisa rusak hanya dengan satu orang, kata Lin Feng. Semua orang tiba-tiba menatapnya. Mungkin kita harus mencoba 4 orang, termasuk kastor mantra penempatan. Masing-masing dari mereka harus naik ke papan dari 4 sisi yang berbeda, kata Lin Feng. Kamu pasti telah memperhatikan bahwa setiap kali seseorang mencoba, kekuatan mantra penyebaran menjadi semakin misterius ketika orang bergerak lebih jauh. Jadi aku berpikir bahwa jika 4 orang melakukan itu, kepingan-kepingan itu akan berhenti bergerak, dan jika keempat orang itu berhasil mencapai pusat, mantra penyebaran akan terputus. Petik 2. Mereka bisa menggunakan mantra penyebaran yang lebih kecil untuk mencoba dan mempelajarinya, tetapi mantra penyebaran besar Celestial Evolution akan jauh lebih rumit untuk dipecahkan. Tidak ada yang mau mencobanya karena mereka bisa mati. Selain itu, orang tidak tahu seberapa mirip yang kecil dan yang asli itu. Bocah sombong, kata salah satu master mantra penyebaran dari klan suci, melirik Lin Feng dengan cara yang dingin. Master mantra penyebaran tidak menemukan cara untuk memecahkan mantra penyebaran dan Lin Feng berani mengatakan dia punya ide. Bagaimana dia bisa sombong? Mantra penyebaran itu didasarkan pada mantra penerapan hebat Celestial Evolution, jadi jika kamu berpikir itu sangat mudah, maka cobalah sendiri. Kata pembudidaya kuat lainnya. Dia tetap diam-diam dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang konyol sampai sekarang, tetapi Lin Feng berani mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan, sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi. Apakah kamu berani pergi ke mantra penyebaran hebat Celestial? Tanya Lin Feng ke penggarap kuat dengan cara yang dingin. Huff, melanggar mantra penyebaran tidak semudah yang kamu kira, kata pria yang sama lagi. Kamu tidak tahu apa-apa. Berapa umurmu, bayi laki-laki? Apakah kamu ingin mengajar para tetua? Kata mantra penyebaran klan dari klan Matahari Suci mengejek. Yang Yan tertawa dan berkata, orang itu memang sangat bodoh. Lin Feng melirik mereka dan kemudian dia langsung melompat ke papan catur. Mantra penyebaran bukan tentang usia, bahkan kekuatan tidak ada hubungannya dengan usia. Kamu berdua adalah kaisar tetapi kamu bodoh, tak tahu malu, dan konyol, kata Lin Feng, berdiri di papan catur. Bagaimanapun, kamu hanya perlu mengamati dan mencoba, maka kamu akan melihat apakah aku salah atau benar. Jadi mengapa harus mempermalukan aku? Petik 2. Bocah yang konyol. Sombong. Kaisar itu sangat marah. Anehnya, bocah lelaki itu mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak dari mereka. Pergi. Jika kamu memiliki kesempatan, bunuh dia, kata Yang Yan kepada kaisar di sebelahnya. Lin Feng bertingkah sembrono, jadi jika mereka bisa membunuhnya dengan mantra penyebaran, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah. Kata kultivator yang kuat, mengangguk. Kemudian, dia melompat ke papan catur juga. Seperti yang diharapkan, ketika dia mendarat di papan catur, tidak ada cahaya. Ledakan. Kultivator yang kuat dari klan Sun Suci menginjak papan catur, dan saat dia melakukannya, tanda suci mulai bersinar. Tampaknya kekuatan dari pembudidaya yang kuat memodifikasi tanda suci, menyebabkan kekuatan ledakan untuk bergerak menuju Lin Feng. Seperti yang diharapkan, ketika seseorang yang mengetahui penyebaran mengejar papan catur, itu adalah cerita yang berbeda. Mereka bisa meminjam kekuatan untuk diri mereka sendiri, pikir kerumunan. Lin Feng membuat 2 langkah, lalu lampu yang menyilaukan menerangi papan. Lin Feng membuat langkah lain, dan ledakan terdengar. Lin Feng telah memblokir serangan lawan. Dia mengejutkan mengingat semua bagian, pikir King Feng. Dia juga telah menghafal papan catur, jadi dia tahu bahwa seseorang yang tidak tahu cara melemparkan mantra penempatan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Huff, lawannya mengerang dingin. Dia membuat beberapa langkah lagi, kemudian tanda-tanda suci mulai berbinar dan bergetar keras. Mereka mengandung segala macam kekuatan saat mereka bergerak menuju Lin Feng. Boom! Lin Feng melompat. Tanda suci terjalin saat ia menggunakan kekuatan bidak catur lagi untuk memblokir serangan. Dia ingin membunuhku, pikir Lin Feng. Musuh sedang mencoba menggunakan mantra penyebaran untuk membunuhnya. Kamu hanya tahu beberapa energi skill, namun kamu masih berani bertindak sombong, kata kaisar itu. Dia melepaskan energi api dan mengambil beberapa langkah. Lin Feng perlahan memahami misteri papan catur, membuatnya bertanya-tanya siapa yang membuatnya. Dia melihat tanda-tanda suci yang saling terkait, kemudian dia membuat 3 langkah ke kiri, 2 langkah ke belakang, dan 1 langkah ke kanan.
Kerumunan tidak memperhatikan betapa halus mantra penyebarannya, mereka hanya melihat kekuatan yang menakutkan muncul. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia mulai berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Orang-orang tidak bisa melihatnya dengan jelas karena teknik kelincahannya terlalu cepat. Namun, ketika dia mulai berlari, dia menyadari bahwa beberapa energi menakutkan mendekatinya di sebelah kirinya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap mantra penempatan lagi. Api yang mengerikan tiba-tiba meledak. Energi kosmik orang itu berubah menjadi bola api dan meledak. Untungnya, mantra penyebaran itu melemahkan energi kosmik sehingga ia tidak berhasil membunuh Lin Feng. Setelah itu, dia mulai berlari ke arah Lin Feng, memutuskan untuk menggunakan kekuatan murni untuk menyerangnya. Bajingan, kata King Feng dengan marah. Tapi dia tidak bergerak, dia tahu bahwa seorang kaisar tingkat rendah tidak bisa membunuh Lin Feng dengan mudah. Huff. Lang Ye mengerang dingin. Kaisar itu tidak berguna, dia menyerang Lin Feng secara terbuka sekarang. Lin Feng bergerak kembali seperti angin, menutup matanya. Dia bisa dengan jelas melihat seluruh papan catur di kepalanya. Lin Feng tiba-tiba berhenti bergerak mundur dan mulai berlari ke depan lagi. Setiap langkahnya membuat tanda berkelap-kelip dan terjalin, menyebabkan lampu di sekitar pembudidaya klan matahari suci berhenti. Lin Feng mulai menyerang lawan tanpa henti. Kerumunan tidak bisa melihat banyak karena lampu yang menyilaukan, tetapi Lin Feng tampak seperti orang gila pada saat itu. Dia terus berlari berputar-putar sambil melepaskan energi. Dia sangat cepat namun, sepertinya dia mengendalikan situasi dengan sempurna. Matahari raksasa muncul saat kaisar bangkit di udara. Namun, saat dia naik ke udara, Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan menekan udara ke arahnya. Bang! Kerumunan melihat kepala kaisar meledak. Jantung mereka mulai berdebar kencang seolah baru menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian, energi api yang tersisa mulai menyebar. Bab 1686, Makhluk Surgawi. Seberapa cepat, betapa meledaknya, kerumunan itu tercengang. Tubuh kaisar jatuh dari langit ketika energi kosmik apinya tersebar. Lin Feng telah menggunakan serangan yang telah ia ciptakan saat berlatih kultivasi dengan King Feng, nihiliti kesana wafesnya. Itu kastor mantra penyebaran yang kuat, ejek Lin Feng. Kemudian dia menambahkan, aku sombong. Aku tidak mengerti banyak. Kemudian, semua tetua yang berpikir seperti itu bisa datang ke sini dan menunjukkan kepada aku. Petik 2. Orang-orang itu tetap diam dan tampak sedih. Kamu adalah seorang pengejam mantra penyebaran yang baik tetapi membunuh orang dan menghina semua orang bukanlah cara terbaik untuk diakui, jawab seorang kaisar. Apakah kamu buta? Kata Lin Feng, meliriknya. Kaisar telah mencoba membunuhnya di depan semua orang. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang bodoh itu. Orang itu kuat, dan dia mencoba membunuhmu karena dia memiliki inferiority kompleks, kata King Feng. Orang-orang itu tidak bisa menjadi kastor mantra penyebaran yang lebih baik daripada kaisar yang baru saja bertarung dengan Lin Feng. Yang Yan menarik wajah panjang. Kemudian dia berkata, kamu membunuh anggota klan aku, klan Matahari Suci. Jadi apa? Jawab Lin Feng dengan dingin. Dia pasti ingin mati, kata Lang Ye acuh tak acuh. Kaisar-kaisar lain dari klan Sun Suci terlihat sangat marah. Semua orang, berhenti bertarung, mari kita berkonsentrasi pada mantra penyebaran, kata Pangeran Kesedihan, tersenyum. Brother Lin Feng memberitahu kami cara mengatasi masalah ini, jadi apakah ada yang mau mencoba apa yang dia sarankan? Tanya Pangeran Kesedihan, tersenyum kepada kerumunan. Istana Kekaisaran Bulan bersedia, kata seorang gadis dari Istana Bulan. Kemudian, kerumunan melihat beberapa makhluk surga bergerak maju. 4 wanita cantik berjalan ke depan. Salah satu dari gadis-gadis itu berkata, jika kita ingin mematahkan mantra penempatan, kita masing-masing membutuhkan seseorang untuk melindungi kita dari serangan. Aku akan membantu. Hitung aku. Beberapa orang segera berjalan ke depan. Karena seperti itu, Pangeran Dugu, Pangeran Yang Yan, Pangeran Chang Xiao dan Pangeran Qin Sang, tolong bantu, kata gadis itu, tersenyum. Keempat orang itu kemudian mengikuti para wanita itu, Yang Yan mengikuti Yi Ren Lei dan tersenyum, suatu kehormatan untuk membantu kamu. Bisakah aku membantu Yi Ren untuk memecahkan mantra penyebaran? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengira dia akan membantu. Mengapa kamu tidak bertanya sebelumnya, Pangeran Lin Feng? Kata gadis itu, masih tersenyum. Aku akan membantumu, kata King Feng, berjalan ke Lin Feng, aku mengerti mantra penyebaran juga, jadi aku bisa membantumu. Baiklah, kita semua bisa membantu para wanita surgawi, kurasa, kata Lin Feng acuh tak acuh. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Pangeran Lin Feng menemukan cara menghancurkannya, jadi tentu saja kita bisa berkolaborasi. Aku berangkat, kata wanita di sebelah Qin Sang sambil tersenyum. Qin Sang tidak keberatan, dia berjalan kembali bersamanya. Baiklah, silakan mulai kalau begitu, kata Pangeran Kesedihan. Kemudian, 4 kelompok pindah ke 4 sudut yang berbeda, para wanita melompat ke bahu pria. Tunggu dan dengarkan aku akan memberitahumu bagaimana membuat langkah-langkah, dan pada saat yang sama, kamu dapat memblokir serangan, kata Yi Ren Lei kepada kelompok. Lin Feng mengangkat kepalanya, dan King Feng menunduk, aku akan membimbing.
Baiklah, kata Lin Feng mengangguk. 3 langkah ke kiri, kata King Feng. Lin Feng kemudian membuat 3 langkah ke kiri, menyebabkan lampu bergerak melintasi dan sepanjang papan catur. 2 langkah ke depan. 1 ke kanan. 3 mundur. 3 lainnya bergerak pada saat yang sama. Lampu menyilaukan memenuhi papan, tapi anehnya, papan catur mulai retak. Lin Feng benar, mereka membutuhkan 4 orang untuk memecahkannya. 1 maju, kata King Feng. 3 kelompok lain mendengarkannya dan bergerak pada saat yang sama, lampu yang saling terkait bergerak ke arah Lin Feng dan laki-laki lainnya, tetapi mereka semua memblokirnya. Sepotong lain pecah, tetapi mereka membuat kesalahan. Pikir kerumunan. Langkah yang salah. King Feng menyadari kesalahannya dan membuat semua orang mundur selangkah. Setelah itu, mereka terus bergerak. 8 orang semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain saat mereka berjalan ke pusat. Jika mantra penyebaran Celestial Evolusi Surgawi adalah seperti itu, akankah mereka dapat melanggarnya juga? Waktu berlalu dengan lambat, dan kelompok-kelompok itu semakin dekat dan lebih dekat ke pusat. Mereka membuat banyak langkah mundur, maju, ke samping, mereka mencoba segalanya. King Feng seharusnya tidak memahami mantra penyebaran serta aku, pikir Lin Feng. Dia tidak mengerti bagaimana gadis-gadis itu memahami mantra penyebaran dengan sangat baik, dan bagaimana dengan Yi Renlei. Apakah mereka sekuat itu atau ada yang mengajari mereka? Akhirnya, mereka berhenti, dan lampu-lampu menghilang ketika mantra penyebaran pecah. Itu benar-benar hancur. Pikir kerumunan. Bas. Tiba-tiba, siluet naik di udara dan pergi. Bekerja dengan wanita-wanita cantik seperti itu adalah suatu kehormatan, tapi aku punya beberapa hal yang harus dilakukan. Sampai jumpa. Kata Dugu sang pemenang. Lalu, dia pergi. Chang Xiao juga pergi dengan cepat. Mereka pergi. Semua orang tahu bahwa mereka akan kembali ke klan mereka untuk memberi tahu mereka. Mungkinkah mantra penyebaran kecil terkait dengan mantra penyebaran besar Celestial Evolution? Pikir Lin Feng. Yang Yan tidak pergi karena klan Matahari Suci tidak berlokasi di kota kuno surgawi yang luas. Iren, makhluk surgawi, kita diciptakan untuk satu sama lain. Kata Yang Yan sambil tersenyum padanya. Jangan menyinggung istana kekaisaran bulan, kata Iren Lei kepada Lin Feng menggunakan telepati. Kenapa dia mengatakan itu padanya? Ayo pergi ke Celestial Evolution Holy Clan, kata Wu. Semua orang ingin mematahkan mantra penerapan hebat Celestial Evolution sekarang. Orang-orang naik ke udara dan pergi, satu demi satu. Bab 1687, 3 patung, subscribe Penatua. Kembali ke situs Celestial Evolution Holy Clan, banyak orang masih belum pergi. Mereka telah menunggu seseorang untuk memecahkan kode. Lin Feng, King Feng, dan yang lainnya tiba untuk menemukan bahwa mantra penyebaran masih ada, belum ada yang berhasil memecahkannya. Orang-orang itu semua kembali ke klan mereka, tetapi bukankah itu berarti bahwa mereka yakin mantra penyebaran di House of Sadness terkait erat dengan mantra penyebaran besar evolusi Celestial? Kata Xuan, dia masih tidak percaya aku te. Mantra penyebaran Celestial Evolution besar benar-benar terlihat seperti mantra kecil di sana. Kami akan melihat sendiri, jadi kami tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata King Feng dengan tenang. Lin Feng tampak tenang juga. Dia tidak khawatir, para penggarap kuat dari klan suci tahu apa yang harus dilakukan, mereka hanya harus menunggu mereka. Bajingan itu masih ada di sana. Pikir Lin Feng, melirik dia mencari seorang rahib Tao dan menemukannya sedang duduk. Tampak tenang, seolah-olah dia sedang menyendiri dari urusan duniawi. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan kekuatan ledakan menyerang langit. Kekuatan surga, apakah para tetua dari klan surga tiba? Pikir kerumunan. Kemudian, mereka mendengar dia berteriak, semua orang, menjauhlah, setidaknya 1000 meter. Kerumunan mengerutkan kening, para tetua akan mulai, tetapi mereka mendorong mereka pergi. Yandi membuka matanya dan pindah jauh tanpa ragu-ragu. Dia tidak terlihat terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya. Lebih banyak lampu muncul di langit. Kerumunan mengerutkan kening lagi ketika seorang tetua dari klan Dugu muncul. Mereka benar-benar akan menghancurkan mantra penerapan hebat Celestial Evolution. Ayo pergi, kata King Feng. Kelompok itu pindah bersama yang lainnya. Ketika mereka pergi, lebih banyak tetua dari berbagai klan suci muncul. Dari 1000 meter jauhnya, Lin Feng menatap ke kejauhan, tapi dia tidak bisa melihat banyak. Dia berbisik, aku ingin tahu apakah mereka dapat mematahkan mantra penyerapan besar surgawi, dan jika mereka melakukannya, apa yang akan muncul? Mungkin dunia kecil, bisik King Feng. Dong, jelas bahwa para pembudidaya yang kuat baru saja memulai. Energinya sangat kuat, melebihi harapan semua orang. Bagaimana mungkin para wanita surgawi dari Istana Kekaisaran Bulan memahami kekuatan semacam itu? Mengapa mereka mematahkan yang kecil? Dan mengapa Yi Renlei memperingatkan aku seperti itu? Pikir Lin Feng. Bahkan jika King Feng dan Lin Feng tidak pergi ke sana, para wanita surgawi dari Istana Kekaisaran Bulan bisa menghancurkan mantra penyebaran. Energi mulai melemah. Karena energinya melemah, apakah itu berarti mantra itu akan hancur? Lin Feng menatap Yandi, yang tampak percaya diri dan tenang.
Matanya tertutup seolah-olah dia tidak peduli, tetapi Lin Feng tahu bahwa itu tidak benar. Boom! Tiba-tiba, kerumunan menggigil ketika kekuatan menakutkan lain muncul. Boom! 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 Ledakan terus-menerus memancar dari arah papan. Kerumunan penasaran, mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi! Kaisar Agung dari klan suci mulai terbang dengan kecepatan penuh. Kerumunan mengerutkan kening, apakah mereka menemukan sesuatu? Seorang Kaisar Agung suci terluka, tetapi dunia kecil Celestial Evolution Holy Clan muncul. Tidak, seseorang berteriak dengan marah. Kemudian tanah bergetar dan ledakan terdengar lagi. Kekuatan kosmis tersebar, yang berarti bahwa seorang kaisar telah mati, tetapi orang banyak tidak tahu siapa yang membunuhnya. Ayo pergi. King Feng dan yang lainnya mulai terbang dengan kecepatan penuh. Mereka memiliki status sosial khusus, sehingga orang tidak akan berpikir untuk menyerang mereka. Lin Feng berhasil kembali ke mantra penyebaran, tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu telah menghilang, seperti yang dikatakan King Feng. Sebuah istana muncul di bawah tanah. Ejaan penyebaran besar evolusi surgawi mungkin adalah pintu masuk ke istana. Di mana semua kaisar agung? Pikir kerumunan. Tidak ada seorang pun di sekitar, bahkan kaisar normal lainnya telah menghilang. Di sana, ada beberapa tanda misterius yang tersisa, kata seseorang di dalam kerumunan. Pada saat itu, sangat jauh di kejauhan, beberapa orang muncul. Ketika mereka menyadari di mana mereka berada, mereka sangat marah. Siapa bajingan yang telah melemparkan mantra penyebaran besar Celestial Evolution? Setelah Kaisar Agung Suci telah terluka, mereka berhasil mematahkan mantra penyebaran, tetapi pintu masuk istana adalah jebakan. Setelah menyeberang, mereka muncul kembali sangat jauh. Mereka belum sepenuhnya merusaknya, masih ada portal teleportasi yang menakutkan untuk ditangani. Alih-alih mantra penyebaran besar evolusi Celestial, itu seharusnya disebut mantra penyebaran besar penyelamatan Celestial. Kata seorang penggarap yang kesal. Tanah berguncang ketika gelombang energi menghilang, mengungkapkan istana nyata di bawah tanah. Tetapi kerumunan masih ragu-ragu, tidak ada yang berani masuk, bahkan kaisar tidak berani. Surga yang baik, tidak ada yang masuk. Aku seorang pendeta tahu jadi aku harus masuk, itu terlihat seperti neraka, kata Yan Di ketika dia memasuki istana. Setelah tanda suci menghilang, dia tidak jatuh ke dalam jebakan, dia benar-benar di dalam. Kemudian orang lain mulai mengikutinya dengan kecepatan penuh. Mereka mendarat di aula utama, tetapi tidak banyak di dalam, hanya 3 patung. Patung di sebelah kiri tampak seperti patung lelaki tua yang hancur. Patung di sebelah kanan adalah seorang lelaki tua juga, tetapi dia tampak tajam. Yang di tengah tampak berharga, ada 2 hal di tangannya, buku emas dan papan catur. Itu tampak persis seperti papan tulis evolusi surgawi. Di mana ada harta karun, bahaya ada. Jika aku tidak akan mengalami neraka, siapa lagi? Kata Yan Di sambil berjalan menuju patung utama. Namun, pada saat itu, Ki yang menakutkan mengelilinginya, memaksanya untuk berhenti. Kemudian dia berteriak, astaga, aku akan tinggal di samping. Kemudian, Yan Di bergerak ke kiri, dan pembudidaya yang kuat mengikutinya. Buku itu tampak seperti kitab suci evolusi surgawi. Boom, beberapa orang segera mulai berlari menuju buku itu. Kencing, itu milikku. Tanah mulai bergetar. Mereka bahkan belum mendekati buku itu sebelum mulai berkelahi. Sudah kubilang, ketika ada barang berharga, selalu ada bahaya, kata Yan Di, menghela nafas. Dia berjalan ke sisi kiri patung, yang tampak hancur, dan menyentuhnya. Sepertinya itu dibuat untukku, aku akan menerimanya, bisik Yan Di. Mata Lin Feng bersinar dengan wawasan. Sejak kapan Yan Di begitu cepat menyerah? Papan tulis evolusi surgawi dan tulisan suci kuno ada di depannya, tetapi dia tidak menyentuh mereka. Sebaliknya, dia berlari menuju patung yang tidak berguna. Lin Feng mempercayainya sehingga dia segera berlari menuju patung di sebelah kanan. Bab 1688, Mencuri, Subscribe Penatua. Berhenti. Tepat setelah Lin Feng mulai berlari, seseorang telah berteriak padanya untuk berhenti. Dia berbalik untuk melihat Yang Yan. Meskipun patung-patung itu ada di sudut, siapa yang tahu apakah itu harta berharga atau tidak? Jadi kamu sebaiknya tidak menyentuh mereka, kata Yang Yan. Pastor tahu itu tampak licik. Meskipun patung di sebelah kiri tampak tidak berguna, Yang Yan tidak mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka mencuri harta karun dan kamu tidak terlibat, tapi kami hanya mengambil barang-barang yang tidak berguna di samping dan kamu ingin marah. Kenapa? Kata Yan Di, tersenyum. Yang Yan adalah seorang pemuda dari klan suci, jadi dia tidak terburu-buru. Ada banyak orang di aula itu, banyak di antaranya adalah pembudidaya kuat dari klan suci. Ada banyak kaisar, jadi bahkan jika orang-orang itu mencuri harta karun, apakah mereka bisa lolos begitu saja? Kamu tidak bisa mengambil barang-barang itu di sudut, dan itu sudah final. Kata Yang Yan. Kemudian piringan seperti matahari muncul di tangannya dan mulai berputar dengan gila. Tiba-tiba, suhu mulai meningkat di aula. Para murid dari klan suci kuno semuanya memiliki senjata yang menakutkan, dan cakram matahari yang dia miliki itu dapat membakar seorang kaisar hidup-hidup. Break, teriak Yang Yan.
Kerumunan tidak bisa melihat apa-apa lagi karena lampu terlalu terang. Semuanya mulai terbakar, istana itu sendiri bahkan meledak. Kemudian beberapa orang dari klan Matahari Suci muncul dan turun dari langit. Meskipun istana itu besar, piringan matahari masih menghancurkannya. Dugu sang pemenang perlahan-lahan bangkit di udara dan 360 lampu jejaknya muncul. Mereka saling terkait dan kekuatan jejak menakutkan menyerbu langit. Semua murid itu memiliki harta berharga yang memungkinkan mereka membunuh kaisar tingkat menengah, pikir kerumunan. Murid-murid itu tidak akan menggunakan barang-barang itu jika mereka bertarung melawan orang-orang dari tingkat yang sama, namun, ketika mereka dalam bahaya nyata, mereka tidak akan ragu untuk menggunakannya. Chang Xiao memiliki armor Raja Surgawi dan penyihir kuno memiliki staf sorcerer. Yan Di dan Lin Feng paling dekat dengan patung, Yan Di paling dekat dengan patung lelaki tua yang hancur itu dan Lin Feng dengan yang lainnya. Meskipun mereka dekat, mereka tidak mendekat. Yang Yan melepaskan energi yang mengelilingi Lin Feng. Lin Feng berpikir, jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar harus membunuh anak itu. Dia terlalu berbahaya, terutama dengan senjata kekaisarannya yang hebat. Petik 2. Boom, tiba-tiba lebih banyak api jatuh. Kerumunan melihat binatang raksasa yang memiliki 3 kaki dan tampak seperti matahari. Itu adalah gagak emas berkaki 3. Helm mataharinya menyilaukan ketika lampu mengelilingi tubuhnya. Helm matahari itu mungkin adalah senjata esnya. Lin Feng, jangan lupa untuk mengambil patung itu, tetapi jangan mencoba untuk mengambil barang-barang di tengah, kata Yan Di kepada Lin Feng menggunakan telepati. Lin Feng terdiam, apakah Yan Di tahu segalanya? Apakah dia sudah tahu tentang patung-patung itu? Baiklah, jawab Lin Feng menggunakan telepati. Tapi mempertimbangkan situasinya, kupikir aku tidak bisa mengambil apapun. Temanmu berasal dari klan dunia, kamu tidak perlu khawatir jika dia ada di sini, jawab Yan Di. Dan gadis itu berasal dari klan hewan. Jika kamu bisa menjadi akrab dengannya, jangan ragu, kamu bisa mendapat banyak manfaat darinya. Aku rasa tidak ada yang berani menyerang kamu di Vast Celestial Ancient City jika kamu menjalin hubungan dengannya. Petik 2. Apakah kamu tidak punya harta yang bisa kamu pinjami padaku? Tanya Lin Feng. Kesal, aku membiarkan kamu mengambil patung itu, yang sudah merupakan hadiah yang bagus, kata Yan Di. Baiklah, aku pergi. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri sekarang. Petik 2. Lin Feng tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba, Yan Di melompat dan meraih patung itu. Dengan itu, dia cepat-cepat pergi. Akhirnya, Yang Yan tidak bisa menahannya lagi, dan dia memutuskan untuk mengejarnya. Aku tidak bermain denganmu lagi. Langit bergetar ketika mantra penyebaran muncul. Kerumunan melihat api menelan ruang tempat Yan Di berada, tetapi ia muncul kembali di kejauhan. Bajingan, Yang Yan sangat marah. Yan Di telah mengambil patung lelaki tua itu, yang pasti berarti bahwa itu adalah harta yang berharga. Sun Disnya mulai terbang dengan kecepatan penuh di belakang Yan Di. Kamu anak idiot, jika aku kembali kamu akan menyesal. Teriak sebuah suara keras di kejauhan. Kemudian beberapa tanda penyebaran meledak, dan Yan Di menghilang. Dengan itu, cakram matahari mulai retak, dan Yan Di muncul lebih jauh di cakrawala. Kencing, teriakku pada saat itu. Dia menyerang Yang Yan dengan helm matahari. Yang Yan didorong oleh Wu. Dia sangat marah, terutama bahwa Wu sedang menyerangnya sekarang. Bajingan itu pergi dan menyebabkan keributan. Pikir Lin Feng, dia telah mencuri patung, tetapi orang-orang itu tidak mau mengambil risiko mengejar dia. Tepat setelah itu, beberapa kaisar berlari ke arah Lin Feng, mereka ingin mencuri patung yang masih belum berhasil ia curi. Jimat muncul di tangan kiri Lin Feng, dan sayap peraknya muncul dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, ia melepaskan energi angin dan ruang kosong saat ia berlari ke depan untuk mencurinya. Lin Feng mendarat di depan patung dan dia segera mengambilnya. Huff, rang seseorang dengan dingin. Serangan kultivator yang kuat menakutkan, tetapi Lin Feng memiliki jimat, dan seperti Yan Di, dia menghilang. Kemudian, dia muncul kembali di depan Lang Ye. Dengan jimatnya, dia tidak bisa berteleportasi sejauh Yan Di, tapi setidaknya dia bisa melarikan diri. Ledakan, Lang Ye mengeluarkan peti matinya, membuat orang banyak mengerutkan kening. Bab 1689, berhenti. Lang Ye, jangan terlibat, kata Kaisar, dengan dingin melirik Lin Feng. Kencing, kata Lang Ye, membuat Kaisar terlihat tertekan. Meskipun Lang Ye adalah anggota klan dunia, jadi jika mereka bukan Kaisar, mereka akan diserang. Mereka adalah tetua Lang Ye, tetapi Lang Ye masih bersikap tidak sopan di depan mereka. Tetapi dia memiliki tubuh raja, sehingga Kaisar biasa tidak harus bersaing dengannya. Selain itu, dia memiliki peti mati yang mungkin mengandung energi yang menakutkan. Beri kami barang itu atau kami akan membunuhmu, kata seorang kultivator di bagian paling atas dari lapisan Zunqi. Dia mengeluarkan benda berharga yang tampak seperti palu petir. Itu adalah senjata kekaisaran tingkat tinggi, setidaknya tingkat 7. Pada saat itu, tidak ada hanya pembudidaya kuat dari klan suci. Ada juga banyak orang dari klan biasa yang tidak bahagia. Aku harus pergi secepat mungkin. Patung di tengah mungkin benar-benar palsu,
jadi jika aku tinggal, situasinya mungkin menjadi lebih buruk. Pikir Lin Feng. Dia melirik kerumunan, mencatat beberapa kaisar tingkat rendah dan menengah, dan kemudian beberapa pembudidaya dari bagian paling atas dari lapisan Zunqi. Orang-orang terkuat berusaha mencuri patung lainnya. Lalu tiba-tiba, Lin Feng mulai bergerak seperti angin, berusaha melarikan diri. Kultivator yang kuat mengerutkan kening. Kamu pikir bisa kabur, kata pemuda itu dengan dingin. Semua pembudidaya yang kuat mulai berlari pada saat yang sama, mengejar Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng melemparkan jimat di belakangnya, dan lampu pedang juga muncul. Kemudian, energi destruktif yang mengerikan meledak di sekitar mereka. Dia telah menggunakan energi kosmik untuk membuat jimat-jimat itu, sehingga para kultivator kuat yang telah bereaksi terlebih dahulu dipukul dengan keras. Memotong. Suara halus bisa terdengar saat Lin Feng mengeluarkan tombak perak dan menusuk kepala seseorang. Energi kosmik meledak, dan para pembudidaya yang kuat heran melihat bahwa dia baru saja membunuh seorang kaisar. Kamu pasti ingin mati, teriak salah satu dari mereka dengan marah. Energi kosmik yang mengerikan bersiul, dan Lin Feng merasa seperti berada di dalam kandang. Dia melemparkan lebih banyak jimat dan menghilang. Lang Ye mengerang dengan dingin, kemudian peti matinya menjadi raksasa dan menghembuskan langit. Hati-hati, teriak salah satu dari mereka. Kerumunan mulai berlarian seperti orang gila. Namun, peti mati itu menyilaukan dan tumbuh hingga ribuan meter. Lang Ye menjabat tangannya dan peti mati dunia berubah menjadi peti mati kayu raksasa. Para pembudidaya kuat yang mengejar mereka telah menghilang. Lin Feng terus melarikan diri, bergerak seperti angin. Di luar peti mati, kerumunan yang tersisa sedang menatap Lin Feng. Mereka ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengejarnya. Seorang kaisar mendarat di depan Lin Feng dan melepaskan energi kosmik emas. Lin Feng melemparkan jimat lain yang mendarat di tangan emas. Lin Feng kemudian memukul jimat dengan tombaknya dan itu meledak. Tanpa ragu, Lin Feng terus melarikan diri. Pada saat yang sama, tombaknya telah menghilang. Memotong. Tombak yang telah menghilang, muncul kembali, menembus otak orang itu. Dia tampak tercengang tepat sebelum kepalanya meledak. Lin Feng berlari menuju tombak dan membawanya kembali. Kaca, petir jatuh dari langit. Lin Feng segera menggunakan lebih banyak jimat dan menghilang. Kamu tidak bisa melarikan diri, teriak pemuda yang memiliki palu guntur. Lin Feng langsung terjebak di dalam kandang guntur saat ia meneriakkan itu. Lin Feng berbalik dan melihat pria muda di kejauhan. Dia berlari ke arahnya. Beri aku barang itu dan aku tidak akan membunuhmu, kata pemuda itu. Lin Feng dan Lang Ye adalah teman, jadi jika dia membunuh Lin Feng, Lang Ye mungkin akan menjadi musuhnya. Pada saat itu, Lang Ye macet karena para kultivator dari klan Matahari Suci telah mencegahnya untuk terus maju. Apakah kamu tahu siapa aku? Teriak Lin Feng dengan dingin. Kutukan, mati, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Tiba-tiba, kutukan yang menakutkan, kematian, dan energi iblis muncul. Pria muda itu mulai gemetaran, matanya sakit sekali. Serang, teriak Lin Feng lagi. Lampu pedang yang mengerikan muncul dan dia memotong salah satu lengan pemuda itu. Dia memegang palu di tangan itu, sehingga palu dan lengan itu jatuh bersama. Pada saat yang sama, Lin Feng terus bergerak seperti angin. Pemuda itu kembali sadar, wajahnya berubah pucat pasi. Pria muda itu ingin menggunakan tangan kanannya untuk menyerang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu sudah hilang. Tombak perak sudah bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Pria muda itu tampak marah dan putus asa, dia tidak ingin mati. Lin Feng tidak berhenti sama sekali, dia terus melarikan diri. Dia segera meraih tangan yang memegang palu dan mengambilnya. Kamu harus mati, kata seorang kultivator yang kuat di kejauhan. Namun, tiba-tiba, peti mati turun dari langit dan menghancurkannya. Buku itu kosong, kata Dugu sang pemenang pada saat itu. Dia telah mengambil tulisan suci satu halaman, dan meskipun itu disegel, dia memecahkannya, dan mendapati bahwa itu kosong. Palsu, kerumunan itu tercengang. Yang Yan juga tampak marah, dia menatap Dugu sang pemenang dan berkata, tunjukkan padaku. Kerumunan memandang Dugu sang pemenang, mereka tidak bisa mempercayainya, mereka harus memeriksa diri mereka sendiri. Aku tidak berbohong, ini, ambillah, kata Dugu sang pemenang sambil melemparkan buku itu. Yang Yan menangkapnya dan tiba-tiba, dia tampak marah. Dia memandang papan catur dan berkata, apakah papan catur evolusi surga juga palsu? Lihat saja dan kamu akan lihat. Wu mulai bergerak dengan kecepatan penuh, dan tidak ada yang berusaha melawannya. Dia segera mengambil papan catur dan memecahkannya. Mereka telah memperebutkan barang palsu. Dan patung itu, kata seseorang. Kemudian, cakra matahari segera bergerak ke arah patung dan membakarnya, tidak meninggalkan apapun. Itu semua bukan apa-apa, kami tertipu, teriak Yang Yan. Bukan hanya kita, tetapi seorang kaisar suci juga terluka. Para kaisar dan para kaisar agung dipindahkan, dan pada akhirnya, tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk itu. Spell Grid Deployment Spell menipu semua orang. Petik 2. Belum tentu, mengapa mereka melemparkan mantra penyebaran hebat evolusi di sini. Selain itu sangat kuat. Apakah kamu ingat patung-patung di sebelah kiri dan kanan? Petik 2.
Memang, pendeta Tao yang bau itu datang lebih dulu dan mengambil patung di sebelah kiri lalu melarikan diri. Dia pasti tahu sesuatu, kata Yang Yan. Dan yang memiliki tubuh yang memungkinkannya untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda, ia mengambil yang di sebelah kanan lalu pergi, kata Chang Xiao. Kerumunan mengerutkan kening, melepaskan ki yang kuat dalam frustrasi mereka. Lang Ye juga tampak terkejut setelah dia mendengar pemuda itu. Seolah-olah Lin Feng tahu pendeta Tao, dan bahwa dia mungkin telah mendapatkan sesuatu. Terlepas dari kitab suci evolusi surgawi, tidak ada dari kalian yang tertarik pada benda-benda lain yang kurasa. Jika ada yang berani membunuh Lin Feng, mereka akan menjadi musuh klan dunia, kata Lang Ye acuh tak acuh. Kemudian, dia menyingkirkan peti mati dunianya dan pergi. Betapa sombongnya, kata Wu, matanya dipenuhi api amarah. Dia pergi ke King Feng dan berkata, bisakah kamu menemukannya? Pikirkan urusanmu sendiri, kata King Feng dengan dingin. Kemudian, dia pergi juga. Bagaimana dengan kitab suci evolusi surgawi? Dia tidak percaya bahwa kitab suci evolusi surgawi ada di klan suci evolusi surgawi. Bab 1690, Papan Catur Evolusi Langit, Subscribe Penatua. Setelah pergi, Lin Feng mengenakan topeng dan jubah baru. Kemudian, dia kembali ke hotel tempat dia meninggalkan Qiu Yuesin, namun, dia tidak menemukannya di sana. Mungkin dia hanya berjalan-jalan, pikir Lin Feng. Dia telah memilih hotel kecil yang tidak mudah ditemukan. Hotel yang dipilihnya mahal, tetapi ada ruang tersembunyi bagi orang-orang untuk berlatih kultivasi tanpa terganggu. Lin Feng pergi ke ruang tersembunyi dan mengeluarkan patung itu. Kemudian dia memeriksanya dengan kesadaran salehnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sebuah tangan raksasa muncul dari Lin Feng dan menyerang patung itu. Patung itu menjadi abu dan papan catur tetap ada. Papan catur itu dikelilingi oleh lampu-lampu gelap pucat, tampak hidup. Papan catur evolusi surgawi. Lin Feng mengerutkan kening. Papan catur itu tampak seperti yang dipegang oleh patung di tengah istana. Karena papan catur disembunyikan di dalam, tidak ada yang mencoba mencurinya. Lin Feng memeriksa papan catur dengan kesadaran salehnya. Tiba-tiba, Lin Feng mulai bergetar hebat, dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya yang saleh lagi karena sedang diserap oleh papan catur dengan kecepatan yang panik. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng tidak bisa merasakan tubuh fisiknya lagi. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi papan catur, terasa seperti dunia yang luas. Potongan-potongan tiba-tiba muncul di otaknya dan koneksi khusus antara Lin Feng dan papan catur evolusi surgawi diciptakan. Evolusi langit, 10.000 ciptaan berevolusi, sama seperti di dunia nyata. Pikir Lin Feng, menutup matanya. Dia merasa nyaman ketika dia mempelajari dunia misterius itu, dia berada dalam kondisi pikiran yang hebat. Evolusi, Lin Feng menjelajahi dunia papan catur, menonton potongan bergerak sangat cepat, berkembang. Lin Feng mencoba membuat potongan-potongan itu bergerak, dan kadang-kadang berhasil, tetapi kadang tidak. Setelah waktu yang singkat, mantra penyebaran raksasa muncul. Betapa mengerikannya, ini bisa membantu aku mengendalikan evolusi, pikir Lin Feng. Dia dapat meminjam kekuatan mantra penyebaran, dan jika dia berhasil mempelajari tulisan suci evolusi surgawi ke tingkat yang dimiliki oleh kultivator kuat yang menciptakannya, maka dia akan dapat mengendalikan evolusi. Orang yang berpura-pura menjadi Dugu the Winner bisa meniru orang lain karena dia mengendalikan beberapa teknik evolusi. Mantra penyebaran, teknik pedang, energi muskil, Lin Feng mencoba hal-hal yang berbeda sambil meminjam kekuatan papan tulis evolusi surgawi. Bagaimana aku bisa menembus lapisan Huang Qi? Pikir Lin Feng. Dia terus meminjam kekuatan papan catur saat klon Lin Feng muncul dan mulai melakukan serangan. Pada saat yang sama, klon lain dari Lin Feng muncul dan mulai berlatih kultivasi dengan cermat. Sebagai Lin Feng menyaksikan, banyak klon Lin Feng muncul dan melakukan hal yang berbeda. Ledakan, papan catur pecah dan semuanya menjadi abu. Aku gagal membuat hal-hal berkembang. Pikir Lin Feng, papan catur evolusi surgawi itu sangat misterius, dan mungkin dia belum cukup kuat. Namun satu hal yang pasti, papan tulis evolusi surgawi sangat kuat. Lin Feng memperhatikan bahwa ada beberapa bagian yang berkelap-kelip. Kemudian dia menyadari bahwa itu bukan potongan, mereka tampaknya seluruhnya terbuat dari kekuatan evolusi. Tiba-tiba, kekuatan evolusi muncul di pikiran Lin Feng, tampaknya ingin bergabung bersama dengan kesadaran saleh Lin Feng. Ini benar-benar bekerja, pikir Lin Feng. Anehnya, dia bisa menyerap kekuatan evolusi. Apa itu papan tulis evolusi surgawi? Kitab suci evolusi surgawi mungkin juga dapat membantu aku mengendalikan kekuatan evolusi. Pikir Lin Feng. Dia berada dalam kondisi meditasi yang mendalam yang membuatnya melupakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Semua orang di kota kuno surgawi yang luas mencari dua orang, Priest Tao dan Lin Feng. Priest Tao itu dicurigai mengetahui banyak tentang klan suci evolusi surgawi, mungkin telah mencuri harta yang paling menakutkan, kitab suci evolusi surgawi. Dan Lin Feng, bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka harus mendapatkan patung yang telah dia curi. Ada masalah penting lainnya, siapa yang telah memblokir para pembudidaya kuat? Apakah itu pendeta Tao?
Mereka tidak lupa tentang pembudidaya yang sangat kuat yang telah menghancurkan mantra penyebaran setelah King Feng dan beberapa wanita surgawi dari Istana Kekaisaran Bulan telah merusak mantra penyebaran di House of Sadness. Apa hubungan antara mereka semua? Dan mengapa para pembudidaya yang sangat kuat yang telah menghancurkan mantra penyebaran besar evolusi celestial telah diteleportasi sejauh ini? Segalanya misterius. Klan suci kuno tidak menargetkan Istana Kekaisaran Bulan, mereka hanya berspekulasi sekarang. Tidak peduli apa, koneksi antara Istana Kekaisaran Bulan dan klan suci terlalu misterius. Beberapa malam setelah acara, Lang Ye berada di kediamannya dengan seorang wanita. Dia merah dan bernafas dengan cepat, payudaranya bergerak naik dan turun saat ia menarik napas dalam-dalam. Lang Ye menatapnya dengan perasaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Tanya Lang Ye. Dia tidak mengerti. Kenapa dia melakukan itu? Ini adalah pertama kalinya dia, dan meskipun dia sangat pemalu, dia menyukainya. Kamu bertanya kenapa? Wanita itu kembali menatap Lang Ye. Kemudian dia berdiri dan mengenakan pakaiannya kembali. Dia memiliki air mata di sudut matanya. Jika kamu tidak tahan, maka jangan pernah bertemu lagi, kata gadis itu berjalan ke jendela. Cahaya bulan menyinari tubuhnya saat dia melompat keluar jendela. Lang Ye tidak mengejarnya, sebaliknya dia berjalan ke jendela untuk mengawasinya pergi, tetapi dia sudah menghilang. Dia melihat air mata jatuh dari langit ketika berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia merasa sangat sedih. Selain sebagai seorang kultivator, ia juga seorang pria, seorang manusia dengan emosi. Kultivasi adalah tentang tanpa emosi, tetapi bagaimana orang bisa tanpa emosi? Bisik Lang Ye, memandang keluar jendela. Bahkan jika kamu tidak memiliki tujuan, aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhmu. Lalu, Lang Ye tiba-tiba tampak marah. Lang Ye tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Bahkan jika dia mengatakan itu tanpa emosi, baginya, itu tidak mungkin. Setelah menghabiskan malam bersamanya, perasaan muncul di hatinya. Dia tidak bisa melupakannya, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhnya. Bab 1691, Dewi, Subscribe Penatua. Moon Imperial Palace, bisik Lang Ye. Hatinya berdegup kencang, dia tidak mengira akan terlibat. Apakah dia satu-satunya? Bisakah para wanita menggunakan metode lain untuk membuat orang-orang muda dari klan suci lainnya jatuh cinta kepada mereka? Saat itu, Kaisar Iblis Netherworld besar jatuh karena cinta, jadi mungkin sesuatu seperti ini telah terjadi padanya. Meski begitu, itu lebih tragis bagi Kaisar Iblis Netherworld besar karena dia telah jatuh cinta pada permaisuri Si. Bisik Lang Ye. Pada saat itu, bayangan hitam berkedip. Lang Ye berkata, siapa? Aku, kata Lin Feng, muncul di jendela. Dia tidak tahu apa yang dilihat Lang Ye, sepertinya dia hanya menatap ke kejauhan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang diberkati dengan tubuh raja, tetapi seseorang yang depresi. Kamu kembali. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mencari kamu di Vast Celestial Ancient City? Tanya Lang Ye kepada Lin Feng. Aku sudah tinggal di sebuah hotel di dekat sini, aku belum pernah ke tempat lain, bisik Lin Feng. Lang Ye, apakah kamu melihat istriku? Qiu Yuesin telah menghilang dan Lin Feng tidak tahu di mana dia berada. Kamu juga tidak tahu di mana dia, kata Lang Ye. Hati Lin Feng mulai mempercepat, kapan dia pergi? Ketika kamu pergi, dan aku tidak melihatnya lagi. Aku pikir kamu tahu kemana dia pergi, kata Lang Ye. Yuesin tidak akan pergi tanpa memberitahuku kecuali belas kasihan menyerang hatinya. Pikir Lin Feng. Namun demikian, di mana dia? Lin Feng berbalik dan menatap ke kejauhan, lalu dia berbisik, permaisuri Si, apakah kamu muncul? Empress Si. Lang Ye bingung. Apakah Lin Feng tahu tentang Empress Si? Kamu tahu permaisuri Si? Lin Feng bertanya pada Lang Ye. Tentu saja, ribuan tahun yang lalu, permaisuri Si muncul di Istana Kekaisaran Bulan. Dia sangat dingin, cantik, sempurna. Setelah melihatnya, orang-orang tidak ingin berhubungan seks karena dia seharusnya terlihat semurni batu giok dan sebersih es. Semua orang yang mengenalnya memuji dia. Di antara orang-orang dari Vast Celestial Ancient City, Great Netherworld Demon Emperor paling menyayanginya, kata Lang Ye. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Kekaisaran Bulan menghilang ribuan tahun yang lalu dan bahwa itu ada hubungannya dengan permaisuri Si yang memperoleh beberapa kitab suci kuno. Ada juga beberapa hubungan antara klan suci dan Istana Kekaisaran Bulan, salah satu dari mereka adalah klan suci evolusi surgawi, lanjut Lang Ye. Seseorang ingin membunuh aku, seorang peniru, dan sepertinya dia tahu beberapa kitab suci evolusi surgawi. Mungkinkah seseorang dari Istana Cahaya Bulan? Pada saat yang sama, Yuesin. Petik 2. Memang, kitab suci evolusi surgawi, pikir Lin Feng. Istana Kekaisaran Bulan memiliki kitab suci evolusi surgawi, jadi Renlei dan wanita lain mungkin mempelajarinya setelah mereka bergabung dengan Istana Kekaisaran Bulan. Itu akan menjelaskan bagaimana mereka berhasil mematahkan mantra penempatan. Istana Kekaisaran Bulan memiliki kitab suci evolusi surgawi. Tiba-tiba Lin Feng berkata. Mata Lang Ye berkedip. Lang Ye mengangguk dan berkata, mungkin, dan bukan hanya kitab suci evolusi surgawi.
Istana Kekaisaran Bulan tidak takut dengan klan suci lainnya, jadi mereka tidak keberatan jika orang lain tahu bahwa mereka juga memilikinya, kata Lin Feng. Sepertinya begitu, kata Lang Ye mengangguk. 1000 tahun yang lalu, Istana Kekaisaran Bulan menghilang, tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pertempuran terjadi? Dan hari ini, mereka muncul kembali, tetapi klan suci lainnya tidak akan menyerang mereka, bahkan jika mereka tahu tentang kitab suci evolusi surgawi, kata Lin Feng. Lang Ye tampak termenung, dia tidak memikirkan semua hal itu. Jika 3 nyawa Kaisar Agung benar-benar menghancurkan klan suci evolusi langit, kita dapat yakin bahwa ada hubungan antara 3 Kaisar Agung dan Permaisuri Si. Mungkin saat itu, klan suci telah menyerang Istana Kekaisaran Bulan, tetapi kemudian klan suci evolusi surga telah dihancurkan, jadi mungkin mereka telah berhenti karena itu. Dan sekarang Istana Kekaisaran Bulan muncul kembali hanya karena Permaisuri Si hidup kembali. Petik 2. Lin Feng berbalik dan pergi. Dewi, makam Permaisuri Si. Dia ingat itu tertulis di makam Permaisuri Si. Permaisuri Si adalah 3 kehidupan putri Kaisar Agung, itulah sebabnya klan suci evolusi surga telah dihancurkan dan Istana Kekaisaran Bulan telah menghilang. Permaisuri Si telah hidup kembali, jadi Lin Feng tidak perlu bertanya pada dirinya sendiri di mana Yue Xin lagi. Dia mungkin pergi ke Moon Imperial Palace. Lin Feng pergi dengan cepat, meninggalkan Lang Ye dengan banyak pikiran. Lin Feng telah memberitahunya tentang misteri dari 1000 tahun sebelumnya, bahwa Permaisuri Si dan 3 orang Kaisar Agung saling berhubungan, dan bahwa Permaisuri Si telah hidup kembali sekarang. Bagaimana Lin Feng tahu bahwa dia hidup kembali? Setelah kelahiran kembali Ratu Si, Istana Bulan telah muncul kembali dan menyebabkan gesekan di dalam kota kuno surgawi luas. Di mata Lin Feng, dia luar biasa, tetapi dia juga gila. Dia akan melakukan apa saja untuk tulisan suci kuno karena yang dia pedulikan hanyalah kultivasi. Lin Feng tidak bergegas untuk pergi dan menemukan Qiu Yue Xin. Bahkan jika dia menemukannya dan Permaisuri Si bersamanya, Lin Feng tidak akan bisa pergi bersamanya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menerobos ke lapisan Huangqi. Lin Feng akan segera tahu segalanya tentang Istana Kekaisaran Bulan, Kitab Suci Celestial Evolution, dan Celestial Evolution Holy Clan. Banyak orang berbicara tentang Istana Kekaisaran Bulan, semua orang berpikir bahwa mereka memiliki Kitab Suci Evolusi Surgawi mengingat bahwa mereka tampaknya tidak takut dengan klan suci lainnya. Tidak ada yang menyerang mereka, dan tidak ada yang pergi untuk meminta pertukaran. Meskipun Kitab Suci Evolusi Surgawi adalah kuat, klan suci yang kuat tidak terlalu banyak mempelajari tulisan suci kuno. Mereka biasanya mengirimkan pengetahuan mereka yang paling berharga kepada beberapa murid inti. Mencuri tulisan suci kuno dari orang lain akan terlalu berisiko karena klan lain mungkin menyerang mereka untuk mencurinya, dan mereka akan kehilangan banyak orang. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Dia berada di ruang rahasia berlatih kultivasi, tidak meninggalkan hotelnya. Setelah beberapa waktu, beberapa hal luar biasa terjadi di kota kuno surgawi yang luas. Klan surga rupanya menemukan pendeta Tao yang bau yang telah mendapatkan harta, dan mereka telah mencoba membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia telah membunuh selusin kaisar mereka, termasuk 3 kaisar tingkat menengah. Mereka telah mengirim lebih banyak kultivator yang kuat, tetapi mereka telah kehilangan dia pada saat itu. Selain itu, banyak lagi anak muda dari klan kuno datang ke kota kuno surgawi yang luas untuk mendapatkan pengalaman. Para jenius dari klan suci yang lebih besar bertarung melawan mereka untuk berlatih. Dugu the Winner adalah yang pertama menerobos ke lapisan Huangqi. Sebulan kemudian, Chang Xiao berperang melawan Qin Sang di Moonlight Palace. Pertempuran itu gila, dan, pada akhirnya, ia berhasil menembus lapisan Huangqi dan mengalahkan Qin Sang. Setelah pertempuran itu, 1 hari kemudian, Lang Ye dan Chu Chun Qiu yang tampaknya menghilang untuk sementara waktu, muncul lagi, tetapi kali ini mereka adalah kaisar. Rumor mengatakan bahwa mereka telah bertarung seperti orang gila untuk menerobos ke lapisan Huangqi bersama. Hanya dalam 3 bulan, 4 jenius telah menembus ke lapisan Huangqi. Selama malam yang tenang dan damai, bulan berada tinggi di atas langit, dan di dekat danau bulan es tempat Istana Kekaisaran Bulan berada, banyak anak muda bersama di atas kapal. Di tepi danau, seorang pria muda berjalan perlahan ke tepi danau dan berhenti. Dia memandang paviliun dan perahu di danau dengan tenang. Itu orang yang memiliki tubuh yang memungkinkan dia untuk memahami 10 jenis energi muskil, kata beberapa orang ketika mereka melihat Lin Feng. Banyak orang menatapnya dan berkata, ini Lin Feng. Lin Feng. Angin kencang mulai bertiup saat Chang Xiao menyeberangi danau, terbang. Lama tidak bertemu, kata Chang Xiao, tersenyum pada Lin Feng. Namun, dia tidak terlihat ramah, dia terlihat aneh. Dia telah menembus lapisan Huangqi. Bab 1692, Energi Kosmik Tidak Jatuh, Subscribe Penatua. Istana Bulan Kekaisaran telah berubah, ada lebih banyak lampu dan ada banyak wanita cantik di bawah semua paviliun, duduk bersama orang lain, minum-minum dan mengobrol. Lang Ye dan banyak orang lain dari klan suci ada di sana, mengobrol dengan para wanita surgawi. Lang Ye bersama orang lain ketika mereka melihat Lin Feng saat mereka berlari keluar dari paviliun.
Yi Renlei tidak bergerak ketika dia melihat Lin Feng, dia hanya tersenyum tipis, meskipun sesaat sebelum dia terlihat tertekan dan marah. Yang sebaliknya terjadi pada Yang Yan yang sedang duduk bersamanya, sesaat sebelum dia tampak bahagia, dan sekarang dia tampak sangat kesal. Yi Renlei selalu terlihat marah ketika dia bersamanya, tapi dia selalu terlihat sangat bahagia ketika melihat Lin Feng. Yang Yan menatap Lin Feng dengan dingin. Dia ingin membunuh Lin Feng dan membuat Yi Renlei berlutut di depannya. Apakah itu kemarahan atau rayuan, dia tidak peduli, dia hanya menginginkannya. Lin Feng menatap Chang Xiao, memperhatikan bahwa ia telah menembus lapisan Huang Qi. Saudara Chang Xiao, aku percaya kamu telah melakukan dengan baik sejak kita terakhir bertemu, kata Lin Feng, tersenyum tipis. Memang, saudara Lin Feng, aku merindukanmu. Apakah kamu menemukan kitab suci evolusi surgawi dalam patung yang kamu ambil dari klan suci evolusi surga terakhir kali? Chang Xiao bertanya dengan tenang. Banyak orang tampak bersemangat. Beberapa bulan sebelumnya, Riestao dan Lin Feng masing-masing mencuri sebuah patung. Saudara Chang Xiao, bagaimana mengetahui bahwa aku menemukan harta mengubah apapun untuk kamu? Kata Lin Feng dengan dingin. Jika kamu memiliki kitab suci evolusi surgawi, aku ingin meminjamnya, kata Chang Xiao, tersenyum. Semua anak muda dari klan suci lainnya juga tersenyum. Jika Lin Feng memiliki kitab suci evolusi surgawi, mereka pasti ingin melihatnya. Aku tidak pernah mengatakan aku bersedia menunjukkan kepada kamu, kata Lin Feng dengan tenang. Saudara Lin, kamu pasti bercanda. My Heaven Clan memiliki kitab suci surga, jadi aku bisa meminjamkannya kepada kamu dan kamu bisa meminjamkan aku milik kamu. Aku belum menawarkan kepada kamu tulisan suci kami sebelumnya karena aku pikir kamu tidak akan dapat memahaminya, kata Chang Xiao acuh tak acuh, mungkin sedikit dingin. Aku tidak bisa meminjamkan kamu kitab suci evolusi surgawi karena aku juga berpikir kamu tidak akan bisa memahaminya, jawab Lin Feng. Kemudian, dia berhenti memandangi Chang Xiao dan duduk di tepi danau dengan kakinya di dalam air. Chang Xiao tampak marah ketika dia melihat Lin Feng duduk, menutup matanya, dan mengabaikannya. Brother Lin, aku akan sangat sedih jika kamu tidak menunjukkan kepada aku kitab suci evolusi surgawi, kata Chang Xia, tidak berusaha menyembunyikan amarahnya lagi. Langit bergetar ketika energi kosmik tiba-tiba muncul. Kekuatan surga yang mengerikan menindas Lin Feng, membuatnya merasa seperti dia akan mati lemas. Teknik surga, energi ciptaan, kehidupan bumi dan langit. Di sekitar Dugu The Winner, 3.600 lampu jejak yang mempesona muncul. Meskipun Cucun Qiu hanya merilis sedikit ki, semua orang bisa merasakan tekanan besarnya. Lang Ye menatap Lin Feng dengan cara yang aneh, tapi dia hanya dengan tenang menyaksikan, tidak melibatkan dirinya sendiri. Lin Feng tertindas oleh energi, tapi dia masih duduk seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak Lin, jika kamu tetap diam, aku akan marah, kata Chang Qiao, tersenyum dingin. Lin Feng tetap diam, tetapi benang energi iblis muncul tidak jelas di sekitarnya. Huff, Chang Xiao mengerang dingin. Tiba-tiba, suara berdengung bisa terdengar sebagai energi kosmik surga terkondensasi di udara dan tangan surgawi raksasa bergerak menuju Lin Feng. Ledakan, tangan surgawi yang mengerikan turun, tampaknya mampu menghancurkan seluruh wilayah. Kerumunan sudah mulai mengkhawatirkan Lin Feng, berpikir bahwa dia akan mati. Namun, pada saat itu, iblis raksasa mengenakan baju besi dan memegang pedang, muncul di belakang Lin Feng. Matanya juga hitam pekat, dan dia tampaknya membenci energi surgawi. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan energi pedang dan mengembunkan pedang hitam pekat. Kaca, tangan surgawi raksasa berkurang menjadi tidak ada setelah iblis pedang bertindak. Lin Feng sekarang dikelilingi oleh kekuatan iblis, niat iblis tergulung gelombang. Chang Xiao berteriak dengan marah ketika dia menjabat tangannya, melepaskan lebih banyak energi kosmik. Kemudian dia menyingkat tangan surgawi raksasa lainnya. Aku akan melihat berapa banyak yang bisa kamu tahan. Teriak Chang Xiao, tangan surgawinya menutupi langit dan tampak tidak bisa dihancurkan. Iblis itu meraung marah ketika menyerang tangan itu, dan meskipun iblis itu pecah, tangan surgawi itu telah banyak melemah. Tangan surgawi itu sangat kuat, begitu kuat sehingga niat iblis saja tidak bisa menghalanginya. Akhirnya, tangan surgawi menabrak tubuh Lin Feng, membuat Lin Feng mengerang dingin, batuk darah. Namun, matanya masih terbuka, dan dia tampak marah. Dia harus menolak. Apa yang dia lakukan? Pikir kerumunan setelah mereka melihat Lin Feng menerima pukulan. Meskipun Lang Ye berpikir tentang akting, dia tetap tidak bergerak. Kembali di paviliun kuno, Yi Renlei tampak khawatir. Yang Yan memperhatikan kekhawatirannya dan tersenyum dingin, seorang pria bodoh yang mengerti 10 jenis energi muskil, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Dia bukan siapa-siapa di sini, jadi tidak ada yang akan melepaskannya, apakah ia mendapatkan tulisan suci kuno atau tidak. Petik 2. Yi Renlei mengerti apa yang dikatakan Yan, dia bahkan setuju dengannya. Tidak peduli apakah Lin Feng telah mendapatkan harta atau tidak ada yang akan melepaskannya. Lebih banyak utas kekuatan surgawi muncul di udara, menghancurkan utas sisa niat iblis, dan kemudian menyerang tubuh Lin Feng. Lin Feng batuk lebih banyak darah,
tapi dia tampak bertekad, seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Setelah itu, Chang Xiao melompat maju dan melepaskan lebih banyak energi kosmik surgawi. Betapa cerobohnya, teriak Chang Xiao. Dia menjabat tangannya dan tangan surgawi yang mengerikan mengembun lagi. Mati, teriak Chang Xiao dengan marah. Tangan surgawi turun, tapi Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Lampu iblis berubah menjadi awan iblis, mengelilingi tubuhnya dengan energi iblis hitam pekat. Energi iblis bergulung gelombang di langit dan bertabrakan dengan tangan surgawi. Langit bergetar ketika tangan surgawi pecah, membuat orang banyak kagum. Kekuatan kosmik, kerumunan itu lekat-lekat menatap Lin Feng. Energi kosmik telah mematahkan tangan surgawi. Pada saat itu, Lin Feng perlahan berdiri saat energi iblis terus bergulir dalam gelombang. Raja iblis lain muncul di belakangnya. Dia menjabat tangannya dan energi kosmik iblis mulai mengambang di udara. Anehnya, dia mulai memahami energi kosmik sambil bertarung melawan Chang Xiao. Apakah dia mencoba menggunakan Chang Xiao untuk menembus lapisan Huangqi? Pikir kerumunan. Kembali di pavilion kuno, Ye Renlei menatap Lin Feng dan tersenyum. Yang Yan tentu saja memperhatikan ini dan terlihat lebih buruk karena itu. Dalam 3 bulan, 4 orang telah menembus lapisan Huangqi dan sekarang apakah Lin Feng akan menembus ke lapisan Huangqi juga? Di langit, awan iblis mulai mengembun. Energi kosmik dari bumi dan langit akan menimpanya. Pikir orang banyak. Chang Xiao juga menatapnya, tampak kesal. Lin Feng hanya menggunakannya untuk menerobos ke lapisan Huangqi. Bahkan jika kamu menembus ke lapisan Huangqi sekarang, jadi apa? Aku hanya bermain dengan kamu sampai sekarang. Bahkan jika kamu menerobos ke lapisan Huangqi, aku akan tetap mengalahkanmu, kata Chang Xiao. Lin Feng menatap langit, pada energi iblis, dan kemudian dia menutup matanya dan merasakan energi kosmik membersihkan tubuhnya. Semua orang lekat-lekat menatap Lin Feng. Mereka ingin melihat energi kosmik turun dari langit. Namun, energi iblis hanya bergulung dalam gelombang untuk waktu yang sangat lama dan tidak ada yang terjadi. Kerumunan memandangnya dengan cara yang aneh, energi kosmik seharusnya menembus langit. Lin Feng membuka matanya, dia bisa merasakan bahwa dia telah menembus lapisan Huangqi, tapi dia tidak tahu mengapa energi kosmik tidak jatuh padanya. Energi kosmik yang menembus tubuh kultivator adalah langkah terakhir sebelum menembus lapisan Huangqi. Semua orang menunggu, beberapa dari mereka bahkan tampak gugup. Awan iblis bergulir di udara untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, mereka mulai menyebar dan akhirnya menghilang sama sekali. Bab 1693, Imperial Kalpa. Ditinggalkan oleh para dewa, subscribe Penatua. Energi kosmik tidak turun dari langit. Kerumunan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng sekarang bisa mengendalikan energi kosmik, jadi tubuhnya seharusnya dibersihkan oleh energi kosmik. Kerumunan tidak mengerti, dan Lin Feng juga tidak mengerti. Kekuatannya dikalikan dengan 1000, tingkat kultivasinya berada pada tingkat yang tepat, energinya hampir berubah menjadi energi kosmik, dan energi kosmik iblisnya telah mulai mengembun. Aku telah menembus lapisan Huangqi, tetapi energi kosmik tidak jatuh pada aku. Apa yang aku lakukan untuk mengecewakan para dewa? Pikir Lin Feng. Imperial Kalpa, kata Dugu sang pemenang, membuat kerumunan orang mengerutkan kening. Imperial Kalpa, apakah Imperial Kalpa benar-benar ada? Menurut legenda, Imperial Kalpa adalah orang-orang yang tidak pernah bisa sepenuhnya menembus lapisan Huangqi. Apakah Lin Feng seorang Imperial Kalpa? Mungkin dia tidak bisa menembus lapisan Huangqi. Menarik, kata Chang Xiao, tersenyum dengan acuh tak acuh sebelum menambahkan, ini pertama kalinya aku melihat Imperial Kalpa. Ini berarti bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar menembus lapisan Huangqi. Sekarang, kamu harus menyerah. Kamu tidak pantas menerobos ke lapisan Huangqi. Beri aku kitab suci evolusi surgawi dan pergi dan tinggal di sebuah desa sebagai pembudidaya biasa. Kota kuno surgawi yang luas terlalu besar untukmu. Petik 2. Semoga para dewa tidak mengutukku. Doa Lin Feng. Dia kemudian berkata kepada Chang Xiao, aku lahir di klan biasa, dan aku tidak mulai berkultivasi sampai aku berusia 15 tahun. Aku tidak pernah menerima apapun untuk membantu aku naik level dengan cepat, termasuk obat-obatan, tetapi sekarang karena energimu skill aku hampir semuanya ada di level tertinggi, kamu mengatakan kepada aku bahwa aku tidak pantas menerobos ke lapisan Huangqi. Petik 2. Jantung Lin Feng berdebar kencang, dia sangat khawatir. Dia sudah menjadi seorang kaisar, tetapi energi kosmik belum jatuh dari langit. Orang-orang sudah memanggilnya Imperial Kalpa, tetapi dia tidak bisa menyerah. Dia harus melakukan upaya yang lebih besar. Chang Xiao menatap Lin Feng dengan dingin dan berkata, jadi apa? Jika kamu benar-benar seorang Imperial Kalpa, itu berarti kamu tidak akan pernah bisa menembus lapisan Huangqi, yang berarti bahwa kultivasi kamu macet selamanya. Itu fakta. Bahkan jika Imperial Kalpa ada, aku hanya bisa beralih ke jenis kekuatan lain jika aku tidak bisa menjadi seorang kaisar menggunakan kekuatan iblis, kata Lin Feng. Kamu tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk, kata Chang Xiao. Dia menjabat tangannya dan tiba-tiba energi surgawi mulai menindas Lin Feng. Lin Feng menatap Chang Xiao. Matanya dipenuhi dengan lampu iblis.
Kemudian, energi kosmik iblisnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Lin Feng menggunakan Nihility Kesana Wafes miliknya. Tangan surgawi Chang Xiao pecah seketika jatuh terpisah dan Nihility Kesana Wafes yang menakutkan menubruknya. Chang Xiao tampak kesal, itu adalah pertama kalinya Lin Feng berhasil benar-benar mematahkan tangannya yang surgawi. Kencing, Chang Xiao menjabat tangannya lagi dan energi surgawi mengembun menjadi beberapa pasang tangan surgawi. Kemudian mereka mengepung Lin Feng dan bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Berhenti, teriak Chang Xiao. Energi surganya bergulung dalam gelombang menuju Lin Feng. Pada saat itu, Chang Xiao dan Lin Feng bertarung menggunakan kekuatan terbaik mereka. Lin Feng melepaskan lebih banyak energi iblis, energi kosmiknya terus menjadi lebih kuat. Dia melompat ke depan dan kekuatan surgawi meledak, energi kematian dan angin mengancam Chang Xiao. Itu adalah serangan Fayudeat Lin Feng dicampur dengan energi bumi. Chang Xiao tiba-tiba melepaskan energi surgawi yang menakutkan. Meledak, teriak Chang Xiao, mengulurkan tangannya. Energi surga mengelilingi serangan Fayudeat dan menghancurkannya. Kerumunan mengerutkan kening, Chang Xiao sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng. Meskipun Lin Feng mengendalikan energi kosmik iblis, tubuhnya belum dibersihkan oleh energi kosmik bumi dan langit, yang berarti bahwa ia tidak dapat meminjam energi kosmik dari bumi dan langit. Dalam pertarungan nyata, Chang Xiao pasti harus membunuh Lin Feng. Pikir kerumunan. Siluet iblis muncul, membuat Lin Feng terlihat seperti iblis yang agresif. Dia tidak takut pada Chang Xiao, bahkan jika energi surgawinya meningkat. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang kita sebut kekuatan surgawi, kata Chang Xiao. 16 lampu surgawi muncul dan mengelilingi Lin Feng, pada saat yang sama, dia berlari ke arah Lin Feng. Ledakan. Energi bumi yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan Nihility Kesana Wafes dari Lin Feng bergerak ke segala arah. Lalu Lin Feng mulai berlari seperti angin. Hancurkan. Lin Feng meninju udara ke arah Chang Xiao sambil melepaskan energi kosmik iblis dan energi muskil bumi. Dia melemparkan dirinya ke tangan surgawi, mengerang dingin. Dia dikelilingi oleh iblis dan lampu bumi, dan tiba-tiba, api mulai menyala di sekelilingnya. Jika energi iblis tidak akan jatuh dari langit, bagaimana dengan bumi? Teriak Lin Feng dengan marah. Energi buminya menjadi lebih tebal. Kerumunan itu mengendur, energi bumi yang dahsyat itu baru saja berubah menjadi energi kosmik bumi. Kekuatan bumi terkondensasi di langit dan tornado muncul lagi. Kerumunan menatapnya, bertanya-tanya apakah energi kosmik akan membersihkan tubuh Lin Feng kali ini. Chang Xiao berhenti menyerang Lin Feng dan melihat ke langit juga. Energi kosmik yang mengerikan berubah menjadi awan yang bergulung-gulung untuk waktu yang sangat lama, seperti waktu sebelumnya. Kerumunan tampak menyesal Lin Feng, sekali lagi, energi kosmiknya telah menyebar. Energi kosmik tidak turun dari langit. Sayang sekali, pikir banyak orang. Lin Feng benar-benar jenius, dia telah memahami dua jenis energi kosmik dalam waktu yang begitu singkat, tetapi dia telah mengalami malediksi, dan energi kosmik tidak akan membersihkan tubuhnya. Kasihan dia, kata Yang Yan, tersenyum dengan acuh tak acuh. Seorang Imperial Kalpa, bahkan jika kamu memahami jenis-jenis energi kosmik lainnya, kamu tidak akan pernah bisa menembus lapisan Huang Qi, kata Chang Xiao dengan mengejek. Lin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, jika hidup tidak menginginkanku, maka kematian akan. Lin Feng memadatkan energi kematian ke dalam tinjunya, tampak sangat marah ketika udara di sekitarnya mulai terdistorsi. Hancurkan. Lin Feng menekan udara, pukulannya mengandung energi bumi dan iblis kosmik. Huff. Chang Xiao mengerang dingin dan tangan surgawi lainnya bergerak ke arah pukulan Lin Feng. Mereka bertabrakan, tetapi tangan itu hanya mengandung satu jenis energi kosmik, sehingga tidak bisa menahan serangan Lin Feng, sehingga segera pecah. Bersiaplah untuk mati, kata Chang Xiao sambil menekan udara lagi. Tangan surgawi lainnya muncul, dan langit bergetar ketika berubah menjadi sangkar. Lin Feng menyerang dengan energi bumi dan melepaskan kekuatan kematian sambil berteriak, mati. Itu tidak berguna, kata Chang Xiao. Mati, teriak Lin Feng lagi, tanpa rasa takut. Dia melepaskan dua utas energi pedang, masing-masing sebagian besar berisi kekuatan kematian. Jejak Raja Surgawi, teriak Chang Xiao dengan marah. Lampu surgawi kental di sekelilingnya dan kemudian dia bergerak menuju Lin Feng. Earth Armor, kata Lin Feng. Energi kosmik bumi mengelilingi tubuhnya, dan cahaya iblis berkelip di permukaan baju besi. Saat jejak Raja Surgawi bergerak menuju Lin Feng, armornya pecah, dan kekuatan yang mengerikan menembus tubuhnya. Lin Feng mengabaikan rasa sakit, dia harus mengabaikan rasa sakit jika dia ingin menembus ke lapisan Huang Qi. Jika para dewa tidak ingin dia menjadi seorang kaisar, maka dia harus menemukan caranya sendiri. Mati, sebuah kata raksasa muncul di langit kematian. Chang Xiao merasakan energi kematian menyelimuti tubuhnya, memaksanya untuk tiba-tiba bergerak mundur, wajahnya sudah sedikit berubah kelabu. Saat ia didorong kembali, Lin Feng melepaskan lebih banyak energi kematian, dan selain dari energi kematian, ia juga melepaskan energi iblis dan bumi yang menyatu bersama.
Energi surgawi bergulir dalam gelombang di langit, tetapi tiga jenis energi kosmik terus menyerangnya, mengubah langit menjadi abu-abu. Apa kultivator yang menakutkan? Pikir kerumunan, melihat Lin Feng dan gemetar. Tiga jenis energi kosmik sekarang, tetapi masih belum ada energi kosmik yang ingin membersihkan tubuhnya. Bab 1694, 7 macam energi kosmik, subscribe Penatua. Chang Xiao terus melarikan diri. Dia bergetar hebat ketika iblis, bumi, dan energi kosmik kematian semua mengejarnya. Untungnya, Lin Feng belum dibersihkan oleh energi kosmik, kalau tidak, dia akan menjadi ancaman bagi Chang Xiao. Apa pria, pikir Lang Ye, menatap Lin Feng. Dia tahu bahwa Lin Feng tertekan, tapi dia benar-benar jenius. Bahkan para dewa menentangnya dengan mencegah energi kosmik mereka membersihkan tubuhnya. Lin Feng lekat-lekat menatap awan yang terbuat dari tiga jenis energi kosmik yang berbeda. Tapi tetap saja, tidak ada energi kosmik yang turun. Ark! Teriak Lin Feng dengan marah, lebih banyak lampu bersinar di sekelilingnya. Energi kutukannya, ruang kosong, api, angin dan guntur musnah semua pada tingkat maksimum, dan dia hanya satu langkah lagi dari menembus lapisan Huangqi. Energi kosmik dan energi musuhnya bersiul di langit. Semua orang tampak gugup ketika mereka menyaksikan para dewa menipu Lin Feng lagi. Mata Lin Feng masih gelap pekat saat dia menatap langit. Jika para dewa meninggalkanku, aku akan menentang surga, teriak Lin Feng. Kembali di sebuah pavilion, Yi Renlei tampak sedih untuknya. Cintaku, kamu bisa melakukannya. Mati, teriak Lin Feng. Matanya hitam pekat dan penuh dengan kematian. Jantung Chang Xiao mulai berdetak lebih cepat ketika dia melihat mata itu. Aku pasti akan membunuhmu hari ini, kata Chang Xiao, melepaskan lebih banyak energi surgawi. Lautan energi surgawi bergerak menuju Lin Feng. Iblis muncul di belakang Lin Feng, mendorong lebih banyak energi iblis di langit. Imprison, Lin Feng melompat dan melepaskan energi kosmik bumi yang membentuk kandang di sekitar Chang Xiao. Kutukan kematian, teriak Lin Feng. Chang Xiao melakukan segel tangan, dan kemudian pusaran kekuatan surgawi muncul di depan Lin Feng, mencoba untuk menyerapnya. Hancurkan, Lin Feng melompat ke depan, dan wilayah iblis muncul, menyegel ruang. Kemudian jumlah energi pedang yang tak terbatas muncul dari tubuh Lin Feng dan naik ke langit. Tangan surgawi, muncul, teriak Chang Xiao, melepaskan lebih banyak energi kosmik surgawi. Rohnya muncul di belakangnya, tangan surgawi raksasa. Pergi, teriak Chang Xiao. Langit meledak saat tangannya yang surgawi bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng tampak kecil jika dibandingkan dengan tangan surgawi itu. Aku akan menghancurkan langit, teriak Lin Feng, menutup matanya. Lampu pedang terus muncul dari tubuhnya sambil bergerak ke segala arah. Dia menggunakan Wind Thunder Laceration, Desolate ke sana, Fayudeat, Nihility ke sana Wafes, dan sebagainya. Semua serangannya, energi muslihatnya, dan energi kosmik saling terkait dan bergulung dalam gelombang. Langit bergetar lagi ketika awan energi kosmik lain muncul di langit. Keluar, kalian semua, teriak Lin Feng, terdengar seperti orang gila. Dia ingin membuat semua energi musuhnya berubah menjadi energi kosmik. Iblis, kematian, bumi, dan sekarang angin energi kosmik. Mengutuk energi kosmik juga muncul. Ruang kosong energi kosmik hadir di awan. Api energi kosmik hadir di awan. 7 jenis energi kosmik, kerumunan itu terdiam. Kaca, lebih banyak ledakan terdengar, dan kemudian Chang Xiao batuk darah, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Pikir Chang Xiao, menatap langit. Beberapa lampu telah turun dari langit dan menghancurkan tangannya yang surgawi. 7 macam, bagaimana mungkin? Bahkan tanpa tubuh yang dibersihkan oleh energi kosmis, 7 tipe berbeda menakutkan. Kaca, kekuatan ledakan yang mengerikan perlahan-lahan turun dari langit. Apakah energi kosmik akan membersihkan tubuhnya kali ini? Pada saat itu, Lin Feng tampak seperti iblis sejati saat dia menatap langit. Namun, pada saat itu, energi kosmik yang turun dari langit meledak. Sekali lagi, para dewa tampaknya tidak berada di pihak Lin Feng. Lin Feng tetap tenang. Energi kosmik telah mengembun beberapa kali dan kemudian mereka menyebar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak membersihkan tubuh Lin Feng? Energi kosmik tersebar dan menghilang, membuat jantung semua orang berdebar kencang, mereka tidak bisa mempercayainya. Seekor binatang raksasa muncul di kejauhan, itu adalah Qiongqi. Pada saat itu, dia menatap awan energi kosmik yang terpencar. Dia tampak termenung saat berbisik, energi kosmik tidak turun dari langit, apakah itu berarti para dewa meninggalkanmu? Atau apakah itu berarti kamu meninggalkan para dewa? Petik 2. Aku gagal, kata Lin Feng dengan tenang. 7 jenis energinya yang kosmik berkelap-kelip di sekitarnya, saling terkait. Dia belum bisa membuat mereka bersatu sebaik energi yang muskil, tetapi mereka masih jauh lebih kuat. Lin Feng tersenyum dan berbisik, bahkan jika energi kosmik tidak akan turun dan tidak akan membersihkan tubuh aku, kamu masih jauh lebih lemah dari aku. Chang Xiao tetap diam, dan orang banyak tidak bisa membantu tetapi setuju. Lin Feng sekarang memiliki 7 jenis energi kosmik.
Angin dan ruang kosong energi kosmik berputar di sekelilingnya, membuat Chang Xiao mengerutkan kening. Lalu, dia melihat Lin Feng bergerak ke arahnya. Dia kaget, Lin Feng jauh lebih cepat daripada ketika dia hanya menggunakan energi musnah angin. Kutukan kematian. Kematian Lin Feng dan kutukan energi kosmik mulai merusak tubuh Chang Xiao. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dan tiba-tiba, surga surgawi Shield muncul di depannya. Meledak, teriak Lin Feng, meninju perisai dengan energi petir dan iblis. Dia hanya menggunakan energi kosmik murni, tidak ada yang istimewa. Dia memiliki beberapa jenis energi kosmik, jadi mengapa tidak menikmatinya? Kekacauan, teriak Chang Xiao dengan marah. Suasana menjadi terdistorsi saat petir didorong menjauh. Lin Feng dan Chang Xiao masing-masing didorong ke arah yang berbeda. Bumi. Lin Feng melompat ke depan dan kekuatan yang sangat menakutkan jatuh ke Chang Xiao, dan kemudian sangkar terbentuk. Api yang mengerikan mengembun. Destruction surgawi-surgawi, teriak Chang Xiao dengan marah. Dia menerobos kandang dan energi api. Namun, kepalan hitam pekat bergerak ke arahnya. Kutukan kesadaran, kata Lin Feng. Setelah mengatakan itu, pikiran Chang Xiao menjadi kacau, Heavenly King Armor-nya muncul dan melindunginya. Ledakan, sebuah energi besar membombardir tubuh Chang Xiao, membuatnya terbang. Namun, kekuatannya benar-benar diserap oleh zirahnya dan itu sama sekali tidak menyakitinya. Jika salah satu dari 7 jenis energi kosmik itu turun dari langit untuk membersihkan tubuh Lin Feng, Chang Xiao pasti sudah kalah, pikir kerumunan. Pada saat itu, siluet kultivator yang kuat berkedip, dengan cepat mengelilingi Lin Feng. Di kejauhan, ada juga kaisar tingkat tinggi yang menatap Lin Feng. Dia berasal dari klan yang sama dengan bocah yang Lin Feng bunuh di klan suci evolusi surgawi, yang memiliki palu guntur. Lin Feng tidak bertanya siapa dia. Papan catur muncul dan tiba-tiba menjadi raksasa, bahkan menyilaukan. Papan tulis evolusi surgawi, ia memperoleh papan tulis evolusi surgawi. Banyak orang melihatnya dengan rakus. Fuosh! Para kaisar bergegas mendekat. Lin Feng melirik mereka dengan cara yang dingin dan menggunakan teknik kelincahan saat papan tulis evolusi surga terus berkedip. Hancurkan! Lin Feng melompat ke papan catur evolusi surgawi. Kaisar tidak tahu apa yang dia rencanakan, jadi mereka tiba-tiba bergerak mundur dengan kecepatan penuh. Mantra penyebaran, papan tulis evolusi celestial, apalagi itu? Pikir kerumunan, mengerutkan kening. Bab 1695, Kekacauan dan Kemarahan, Subscribe Penatua. Di kejauhan, 2 orang lagi telah muncul, seorang pria tua yang tinggi dan kokoh dan seorang gadis yang tampak mulia. Orang itu memiliki tubuh yang memungkinkan dia untuk memahami 10 jenis energi muskil, tetapi dia tidak bisa menembus lapisan Huangqi. Tanya gadis itu dengan pakaian Qian, menatap Lin Feng. Mungkin dia tidak memiliki tubuh yang memungkinkan dia untuk memahami 10 jenis energi muskil yang berbeda, alasan orang tua itu. Dia tidak memiliki tubuh yang memungkinkan dia untuk memahami 10 jenis energi muskil. Tanya gadis itu. Dia tampak kaget dan berbisik, orang itu gila, dia bahkan mengeluarkan papan tulis evolusi surgawi. Dia akan menerobos ke lapisan Huangqi, tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang imperial kalpa. Itu adalah malapetaka baginya. Setiap kultivator akan menjadi gila jika itu terjadi pada mereka, terutama jika mereka sekuat dia. Dia berbakat, tapi dia tidak bisa menembus lapisan Huangqi, bisakah kamu bayangkan betapa mengerikannya itu? Kata pria tua itu, tersenyum. Pemuda itu mengingatkannya akan masa mudanya. Kembali di sebuah pavilion, Yang Yan hampir meneteskan air liur setelah dia melihat papan tulis evolusi surgawi. Dia perlahan berdiri dan cakram matahari muncul di tangannya. Beberapa pembudidaya yang kuat bangkit di udara, semua menatap Lin Feng dengan keserakahan. Lin Feng melompat ke depan, dan papan catur evolusi surga mulai bergetar hebat, menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu segera menghapus langit. Potongan-potongan itu berkedip-kedip, membuatnya tampak sama dengan mantra penyebaran besar dari sebelumnya. Di dalam kesadaran salehnya, sebuah istana ditangguhkan di udara. Istana kesadaran yang saleh. Kerumunan melihatnya. Kemudian mereka melihat lampu-lampu dari Celestial Evolution Chessboard bergerak ke arah, mencoba menyatukannya. Mati, kata seorang kultivator yang kuat pada saat itu, melompat ke depan. Break. Lin Feng melompat pada papan catur evolusi surgawi dan itu berubah menjadi mantra penyebaran yang menyilaukan. Serangan itu pecah saat menabrak papan catur. Pada saat yang sama, daerah di mana Lin Feng berdiri di papan catur evolusi surga menjadi lebih menyilaukan, dan baju besi bumi berwarna hitam pekat muncul di sekitar tubuhnya. Tian Jiswatnya juga muncul di depannya. Sangat termotivasi, pria tua di langit tersenyum. Lin Feng telah mengambil pedang, istana, dan baju besi. Kamu senang atas kemalangan orang, kata wanita muda itu. Menurut legenda, papan tulis evolusi surgawi dapat mengubah kekuatan. Lin Feng menyatu dengan itu dengan kesadarannya yang saleh dan menciptakan mantra penyebaran yang menakutkan. Tidak hanya dia seorang kultivator yang kuat, tetapi dia juga seorang kastor mantra penyebaran yang kuat, pikir kerumunan. Kaisar tingkat tinggi lekat-lekat menatap Lin Feng. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan memahami mantra penyebaran dengan baik.
Guntur sudah muncul di sekitarnya. Mati, petir turun dari langit dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan sangat tinggi. Break. Lin Feng melompat lagi, lalu 7 lampu menembus papan catur evolusi langit dan menyatu bersama dengan itu. Seluruh papan catur bersinar terang saat naik ke udara. Ledakan terdengar saat kilat meledak dan menghilang. Mantra pengerahan sialan, pikir beberapa kaisar. Kaisar tingkat tinggi telah turun tangan karena dia tahu bahwa kaisar tingkat menengah tidak bisa melakukan apa-apa. Kaisar tingkat tinggi tidak percaya. Dia memegang permata guntur ungu yang tumbuh dalam ukuran dan kekuatan. Langit di sekelilingnya menjadi terdistorsi. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap permata itu. Kultivator yang kuat melemparkannya ke udara, lalu melesat melintasi langit menuju Lin Feng, cahaya indah tertinggal di belakangnya. Lin Feng tersenyum mengejek dan acuh tak acuh, dia tampak geli. Dia melompat ketika permata menabrak papan catur evolusi surgawi. Lin Feng sudah menghilang dan muncul kembali di sisi lain dari papan tulis evolusi surgawi. 9 petir yang menyilaukan, mati. Teriak kaisar tingkat tinggi. Tiba-tiba, beberapa kilat besar turun dari langit. Lin Feng mengerang dingin dan kesadaran salehnya bergerak di seluruh papan catur evolusi surgawi dengan kecepatan penuh. Dia berlari dan melompat, dan kemudian energi destruktif terbentuk untuk memblokir serangan. Kultivator yang kuat berteriak dengan marah, pergi ke papan catur dan bunuh dia. Kaisar di sekitar mematuhi perintahnya dan mulai berlari ke arah Lin Feng, turun ke papan catur evolusi surgawi. Lin Feng berlari berkeliling sambil melepaskan energi ke mantra penyebaran, kesadaran salehnya membimbing setiap gerakannya. Ilusi, Lin Feng tiba-tiba melompat lagi. Papan tulis evolusi surgawi bersinar begitu terang sehingga orang-orang di bawah tidak bisa melihat Lin Feng atau papan tulis evolusi surgawi atau orang-orang di atasnya. Mantra penyebaran ilusi, kerumunan mengerutkan kening. Lin Feng telah menyiapkannya sebelumnya dan mantra penempatannya besar. Apakah dia menggunakan papan tulis evolusi surgawi atau dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan mantra penyebaran? Pikir Chang Xiao, bahkan jika Lin Feng belum menembus lapisan Huang Qi, dia masih berhasil mengesankan semua orang. Di dalam papan catur evolusi surgawi, dalam ilusi, para pembudidaya yang kuat hilang dan mengerutkan kening. Seorang kaisar tingkat menengah melihat Lin Feng, tapi dia tidak terlihat bahagia. Ledakan, dia tidak bisa menghindari mantra penyebaran yang hancur. Dia berteriak dengan marah ketika bagian bawah tubuhnya meledak. Memotong, kemudian pedang menggali kepalanya. Setelah dia meninggal, Lin Feng membakar mayatnya. Lin Feng juga mengambil cincinnya. Lin Feng kemudian berbalik dan menuju kaisar tingkat rendah. Mati, kata Lin Feng, suaranya berisi kekuatan kutukan kematian. Setelah Tian Jisuot langsung menembus kepalanya, Lin Feng mengambil beberapa cincin lagi. Seorang kultivator yang kuat melihat bahwa Lin Feng telah membunuh 2 orang, jadi dia berbalik dan mulai pergi. Namun, dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari mantra penyebaran. Di dalam ilusi, Lin Feng seperti dewa. Kembali ke dunia luar, kerumunan itu menatap mantra penyebaran ilusi, mendengarkan jeritan mengerikan yang keluar. Petir yang mengerikan terus menyerang mantra penyebaran ilusi, tetapi mereka segera menghilang setiap kali. Kaisar tingkat tinggi tampak sangat marah ketika dia mulai pergi. Dia ingin pergi dan memberitahu kaisar agung dari klannya. Mungkin dia akan datang dan membunuh Lin Feng. Kota kuno langit yang luas itu besar, tetapi terlalu banyak orang yang memperhatikan awan energi kosmik yang terus-menerus terbentuk, dan kemudian kurangnya energi kosmik yang turun dari langit. Mereka bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ayo kita pergi, teriak seseorang ketika pekikan mengerikan lainnya terdengar. Akhirnya, mantra penyebaran ilusi menghilang. Namun, Lin Feng adalah satu-satunya di papan catur evolusi surgawi. Lin Feng tampak tenang, meskipun jubahnya basah oleh darah. Dia memegang pedangnya dengan pisau yang meneteskan darah. Dia perlahan berjalan ke depan, langit bergetar ketika papan tulis evolusi surgawi mulai bergetar dan bergerak menjauh. Lin Feng berbalik dan menatap Chang Xiao yang sudah mulai melarikan diri. Meskipun dia memiliki Heavenly King Armor, dia tahu dia akan mati jika dia pergi ke papan tulis evolusi surgawi Lin Feng. Terima kasih sudah subscribe Penatua.